Kupermalukan suami dan pelakor di reuni SMA di depan teman-temannya. Kubuat mereka malu berat. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sore itu, udara di ruang keluarga kami terasa seperti balutan kain sutra. Nyaman, hangat, namun mudah terlepas. Aroma lembut teh melati dan lavender yang kubakar di sudut ruangan beradu dengan bau kopi pahit yang selalu Daniel seduh setiap pulang kantor. Kami, Risa dan Daniel, telah berbagi ruang ini selama 7 tahun pernikahan. Sebuah durasi yang cukup panjang untuk mengubah gairah menjadi rutinitas, dan kejutan menjadi kepastian. Aku duduk di lantai kayu, beralaskan karpet tebal, sibuk memilah kotak kardus bertuliskan, kenangan SMA. Di dalamnya tersimpan tawa, janji, dan sedikit kegilaan masa remaja. Daniel, suamiku, berada di sofa besar berwarna abu-abu, matanya terpaku pada layar laptop, sesekali jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan sofa. Ia adalah tipikal pria sukses, dingin di luar, teratur, dan selalu memancarkan aura CEO muda yang ambisius. Daniel menjalankan perusahaan real estate yang ia bangun dari nol. Dia adalah pria yang aku cintai, pria yang dulu selalu menyebut mataku sebagai 2 bintang kecil di malam hari. Lihat ini, sayang, seruku riang, mengangkat sebuah foto lusuh. Di foto itu, aku, Daniel, dan seorang gadis berambut keriting dengan senyum lebar berdiri canggung di depan gerbang sekolah. Ingat tidak? Malam perpisahan. Kamu berjanji akan menjagaku selamanya. Daniel tidak menoleh. HM? Ya, tentu. Simpan saja, Riz. Aku sedang mengejar deadline besar. Suaranya terdengar datar, nyaris berbisik. Aku merasakan sengatan kecil di dada. Dahulu, ia akan membuang laptopnya, berjongkok di hadapanku, dan membahas setiap detail kenangan itu sampai teh kami dingin. Aku tersenyum maklum, menyembunyikan kekecewaan di balik helai rambutku. Aku sudah terbiasa dengan Daniel yang sekarang. Daniel si pebisnis yang pekerjaannya selalu sedang padat. Tepat saat aku hendak menutup kotak itu, sebuah amplop berstempel emas terselip di antara tumpukan buku tahunan. Undangan reuni Perak SMA Bakti Kencana. Astaga, ini dia. Reuni. Aku melonjak antusias. Daniel, ini acara yang sangat besar. 25 tahun. Kita harus datang. Baru kali ini Daniel menutup laptopnya, tapi bukan dengan semangat, melainkan dengan raut wajah yang kaku. Ia mengambil undangan itu, membolak-baliknya dengan ujung jari. Aku tidak yakin, Riz. Aku bilang, proyek di Sentosa itu sedang krusial. Kau tahu sendiri, aku harus mengawasi setiap detail agar kita tidak rugi miliaran. Daniel menghela napas berat, terlihat terlalu lelah. Ayolah, sayang. Hanya 1 malam. Semua teman pasti datang. Aku rindu Bima, Tika, dan tentu saja, Vina. Aku menyebut nama itu dengan penekanan yang alami. Wajah Daniel langsung berubah pias, seperti langit yang tiba-tiba mendung di tengah hari bolong. Ia berdeham, mencoba menguasai diri. Vina? Vina itu, ya, dia pasti datang. Dia sekarang juga terlibat di proyek Sentosa, Riz. Sebagai konsultan manajemen keuangan. Dia sangat fokus, dan kita banyak menghabiskan waktu bersama di kantor, makanya aku makin sibuk. Daniel menjelaskan, suaranya terdengar terburu-buru. Penjelasannya terasa seperti air yang disiramkan ke minyak, bukannya meredam, malah memicu api. Vina Anggraini. Dia bukan sekadar teman SMA. Dia adalah sahabat terbaikku dulu. Kami bertiga, aku, Daniel, dan Vina, adalah trio yang tak terpisahkan. Setelah menikah, Vina pindah ke luar negeri, dan baru kembali 2 tahun lalu. Sejak ia bergabung dalam proyek Daniel 6 bulan terakhir, Daniel memang lebih sering pulang larut. Aku percaya pada Daniel, percaya pada Vina. Atau setidaknya, aku berusaha percaya. Baguslah kalau Vina datang. Sudah lama sekali kami tidak mengobrol dari hati ke hati, hanya sekadar pesan singkat pekerjaan.
kataku, mencoba meredakan ketegangan yang ia ciptakan sendiri. Aku akan siapkan setelan jas terbaikmu. Kita akan datang, ya. Daniel hanya mengangguk samar, matanya menghindari tatapanku. Ia kemudian bangkit dan bergegas menuju kamar mandi dengan alasan ingin segera mandi air hangat. Aku kembali ke sofa. Entah dorongan apa, tanganku terulur meraih ponsel Daniel yang tergeletak begitu saja di meja. Aku tidak pernah melakukan ini. Kepercayaan adalah tiang rumah tanggaku, dan merusak tiang itu adalah hal yang kuhindari. Tapi tatapan Daniel yang menghindar tadi, dan perubahan ekspresinya saat nama Vina kusebut, bagaikan racun yang perlahan menyebar dalam benakku. Ponselnya terkunci. Aku mencoba tanggal ulang tahun kami. Salah. Tanggal pernikahan. Salah. Aku mencobanya lagi, hingga tersisa satu kali kesempatan sebelum ponsel terkunci permanen. Tiba-tiba, aku ingat percakapan kami sebulan lalu. Daniel sempat bercanda bahwa ia menggunakan tanggal pertama kali ia menciumku, yang ia sebut sebagai tanggal kelahiran cintanya yang sesungguhnya. Aku mengetik kombinasi angka itu, dan klik. Layar terbuka. Napas yang kutahan sejak tadi seketika terlepas, tapi bukan karena lega. Tidak ada hal yang aneh di kotak masuk WhatsApp. Semua percakapan pekerjaan terlihat normal, termasuk chat dengan Vina yang membahas laporan mingguan. Aku mulai merasa bersalah atas kecurigaanku. Namun, mataku menangkap aplikasi aneh di layar kedua, aplikasi Telegram. Aku ingat Daniel pernah mengeluh bahwa aplikasi itu sering digunakan kliennya untuk komunikasi yang lebih aman. Aku membuka Telegram. Di sana, di bagian atas daftar obrolan, terpampang nama kontak, Sri Kandi. Aku membuka obrolan itu, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang yang baru saja ditabuh. Daniel, Sri Kandi, laporan keuangan sudah kubereskan. Sudah aman di tanganmu? Sri Kandi, aman, Daniel. Kita hampir sampai. Aku atur sisanya. Bagaimana di rumah? Kau terlihat tertekan hari ini. Daniel, Risa menemukan undangan reuni. Dia antusias. Aku harus berakting seolah aku tidak ingin datang. Semuanya terasa seperti pasir hisap. Vin, aku harus hati-hati. Sri Kandi, hati-hati. Daniel, kau harus fokus. Sedikit lagi dana Sentosa bisa kita alihkan sepenuhnya. Soal reuni, itu panggungmu. Kita harus menunjukkan pada semua orang bahwa kita adalah power couple yang sesungguhnya. Dan aku akan pastikan Risa terlihat seperti pecundang di sana. Sampai bertemu. Jangan lupakan rencana kita. Sri Kandi, Vin, power couple, pecundang. Ponsel itu jatuh dari tanganku, berdentum pelan di karpet tebal. Aku tidak menjerit, tidak menangis. Aku hanya duduk membeku, seperti patung es yang baru saja terukir sempurna. Rasa sakit itu bukan lagi tusukan, melainkan palu godam yang menghantam seluruh jiwaku. Ini bukan sekadar perselingkuhan murahan. Ini adalah persekongkolan. Daniel dan Vina tidak hanya merusak ranjang pernikahan. Mereka juga berencana merusak kehidupanku dan kepercayaan bisnisku. Vina, sahabatku, bahkan menyebut reuni sebagai panggungnya. Saat Daniel keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama bersih dengan aroma sabun yang lembut, ia tampak terkejut melihatku masih di tempat yang sama, di samping ponselnya yang terbalik. Risa, kenapa melamun di situ? Ponselku kenapa? Tanyanya, nada suaranya sedikit lebih keras, ada nada panik tersembunyi. Aku menoleh, mata lurus menatapnya. Aku memaksakan sebuah senyum, senyum yang terasa seperti pecahan kaca di wajahku. Oh, tidak apa-apa, sayang. Tadi aku menyenggolnya. Aku hanya sedang memikirkan reuni, kataku, mengambil ponselnya dan mengembalikannya ke meja. Aku bangkit dan menghampirinya, mencium pipinya, sebuah ciuman yang terasa sangat dingin dan palsu. Aku setuju denganmu. Reuni adalah panggung. Kita harus hadir dan menunjukkan pada semua teman bahwa kita baik-baik saja. Aku akan siapkan gaun terbaikku. Kita akan datang dan menjadi pasangan paling bersinar di sana. Daniel terlihat sangat lega, tapi juga bingung dengan perubahan sikapku yang mendadak antusias. Ia mengira aku telah termakan oleh alasan logisnya. Benarkah, Riz? Syukurlah.
Aku hanya khawatir pekerjaan kita terganggu. Tapi kalau kamu bahagia, kita akan datang, katanya sambil mengusap rambutku, sebuah gerakan yang dulu terasa tulus, kini terasa seperti usapan palsu seorang aktor. Tentu saja aku bahagia, Daniel, bisikku. Sangat bahagia. Kita akan bersinar. Aku akan pastikan semua mata tertuju pada kita. Dan aku akan membuat mereka malu berat. Daniel tertawa kecil, menganggap kata-kataku hanya luapan emosi seorang istri yang ingin tampil sempurna. Ia tidak tahu, di balik tatapan mataku yang terlihat tenang, telah lahir seorang wanita baru. Wanita yang tidak akan berteriak, tidak akan menangis. Risa yang lama, si istri penurut dan penyayang, telah mati di atas karpet ruang keluarga ini, di bawah palu godam sebuah pesan telegram. Yang tersisa adalah Risa yang tenang, dingin, dan sedang menyusun kerangka cerita paling memalukan bagi suami dan sahabat pengkhianatnya di panggung yang mereka sebut sebagai panggung mereka. Permainan telah dimulai, dan aku, sang sutradara baru, akan memastikan ceritanya mengalir menuju klimaks yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku harus menguatkan hatiku, karena perjalanan ini akan menjadi jembatan terberat menuju kebebasan sejati. Keputusan sudah diambil. Setelah malam pengkhianatan yang dingin di ruang keluarga, aku, Risa, memilih untuk mengenakan topeng paling meyakinkan. Topeng istri yang tidak tahu apa-apa dan terlalu antusias menyambut reuni. Aku harus membiarkan Daniel dan Vina terus menari dalam ilusi bahwa mereka tak terdeteksi, agar mereka semakin lengah. Pagi setelahnya, saat Daniel sibuk menyisir rambut di depan cermin, aku menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan. Sayang, aku sudah cek jadwal. Reuni itu hari Sabtu malam. Itu artinya, kita bisa weekend setelahnya. Aku akan pakai gaun hitam yang baru itu, ya? Ucapku riang, seolah-olah pikiranku benar-benar hanya berkutat pada gaun. Daniel, yang masih terlihat lega sekaligus sedikit gelisah dari semalam, membalas, tentu, Riz. Pakai saja apapun yang kamu mau. Aku akan minta Vina memesankan jas baru juga. Kebetulan dia punya koneksi tailor yang bagus. Aku menelan kalimatnya yang menyebut Vina dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya lagi. Pikirku getir. Oh, Vina? Kenapa tidak sekalian ajak aku? Aku juga butuh masukan untuk perhiasan, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan dan jenaka. Daniel membalikkan badan, ekspresinya sedikit terganggu. Tidak usah, Riz. Itu hanya urusan pekerjaan. Lagi pula, Vina sedang sibuk sekali. Dia bilang dia baru saja harus mengurus beberapa berkas penting di luar kota. Kau tahu, urusan investasi Sentosa itu sangat rahasia. Berkas penting. Rahasia. Di luar kota. Kalimat-kalimat Daniel adalah kepingan puzzle yang kini mudah kurangkai setelah membaca pesan telegram Vina, si Sri Kandi. Aku tahu, berkas penting, itu mungkin adalah cara mereka mengalihkan dana. Dan, luar kota, bisa jadi tempat persembunyian mereka untuk urusan pribadi. Baiklah kalau begitu. Aku mengerti. Balasku, mencium pipinya lagi. Semoga harimu lancar. Sayang, jangan lupa makan siangnya. Aku sudah siapkan bekal. Daniel pergi dengan tergesa-gesa, mengira ia berhasil meyakinkanku. Ia tidak tahu, ia baru saja menyerahkan benang merah kedua kepadaku. Ketergesaan selalu menjadi jebakan bagi pendusta. Aku tahu, berdiam diri dan hanya mengandalkan pesan telegram saja tidak cukup. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang legal dan profesional, untuk memukul telak harga diri Daniel dan Vina di reuni nanti. Perselingkuhan adalah masalah hati, tapi penyelewengan dana adalah masalah hukum dan reputasi yang akan menghancurkan karir mereka. Aku memutuskan untuk menghubungi Aksa. Pria yang dulu menjadi bayangan di sudut kelas, kini menjadi harapanku satu-satunya. Aksa tidak hanya cerdas, ia juga satu-satunya orang yang kupercaya yang tidak pernah terbuai oleh pesona Daniel. Aku meneleponnya dari ponsel lamaku, sebuah ponsel butut yang sudah lama kusimpan di laci. Aku tidak mau ada jejak digital yang menghubungkanku dengan Aksa di ponsel pribadiku. Halo, Aksa? Ini Risa, sapaku pelan. Di seberang sana, terdengar jeda panjang, lalu suara Aksa yang berkarakter, sedikit berat, dan dipenuhi kejutan. Risa? Astaga,
Sudah berapa lama? 10 tahun. Lebih. Sejak pernikahan kami, sepertinya, jawabku, tersenyum kecil. Aku harap kamu baik-baik saja, Aksa. Aku baik. Aku sekarang bekerja independen. Kau tahu, membongkar jaringan. Dan kau? Kudengar Daniel makin sukses. Ada sedikit nada sinis dalam kalimat terakhirnya, yang ia samarkan dengan tawa kecil. Aku langsung masuk ke intinya. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Aksa, aku tidak akan berbasa-basi. Aku menghubungimu karena aku butuh bantuanmu. Sebuah favor yang sangat besar. Aku yakin kamu yang paling bisa melakukannya. Bantuan apa, Riz? Katakan saja, sahutnya sigap. Aku menceritakan kecurigaanku, bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi tentang pesan, rencana, dan dana sentosa. Aku menyampaikan semuanya dengan nada datar, seolah sedang menceritakan naskah film, berusaha menjaga emosiku agar tidak pecah. Aku butuh kamu menyelidiki Daniel. Aku butuh data transfer, berkas, komunikasi rahasia, apapun yang berhubungan dengan proyek Sentosa dan Vina. Aku butuh bukti kriminal mereka. Aksa, aku tahu, ini berisiko. Jelasku. Aksa terdiam cukup lama. Aku bisa mendengar deru napasnya di telepon. Riz, ini tidak main-main. Daniel itu orang besar. Kamu yakin? Tanyanya. Suaranya kini serius, penuh perhatian. Sangat yakin. Mereka menjadikan reuniku sebagai panggung untuk mempermalukanku. Aksa. Aku akan mengubah panggung itu menjadi tempat mereka harus mempertanggungjawabkan segalanya. Aku tidak mau Daniel hanya dihukum oleh perceraian. Dia harus dihukum oleh hukum dan malu di depan semua orang yang ia banggakan. Ini harga diri, Aksa. Bukan dendam buta. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan membantumu, Riz. Kau tahu, aku dulu menganggap Daniel sebagai sainganku dalam hal, ya, kau tahu, mendapatkan perhatianmu. Tapi dia selalu menggunakan cara licik, katanya dengan sedikit nostalgia yang menghangatkan. Kirimkan aku beberapa detail akun dan email yang mereka gunakan. Aku akan mulai merangkak di jaringan mereka. Anggap saja ini balas dendam si culun pada si populer. Tutup Aksa. Nadanya kembali jenaka. Namun kali ini aku tahu ia serius. Setelah pembicaraan dengan Aksa, aku merasa seperti memegang obor di lorong yang gelap. Aku punya rencana. Aku punya harapan. Kini, yang kulakukan adalah memerankan istri yang patuh. Aku mulai lebih sering pergi keluar dengan dalih me time, belanja, atau ke salon. Tujuanku adalah mencari gaun dan perhiasan yang akan membuatku bersinar. Setiap uang yang kubelanjakan, setiap kartu kredit yang kugesek, adalah investasi untuk malam puncak itu. Daniel tidak mencurigai apa-apa. Baginya, itu adalah rutinitas wajar seorang istri. 2 hari sebelum reuni, aku memutuskan untuk melakukan konfrontasi tak terduga yang sebenarnya hanya sandiwara kecil. Aku ke kantor Daniel dengan membawakan makan siang spesial, bekal kesukaan Daniel dan 1 paket kopi eksklusif. Daniel, aku di depan. Aku membawakan makan siang. Ayo, istirahat sebentar. Pesanku. Aku menunggunya di lobi. Tak lama, Daniel turun. Wajahnya terlihat terkejut, sedikit tidak senang dengan kehadiranku yang tiba-tiba, namun ia berusaha tersenyum. Risa? Kenapa tidak bilang mau ke sini? Aku bisa suruh supir menjemput, katanya. Tidak apa-apa, aku ingin melihat kantor barumu. Dan tentu saja, ingin melihatmu, kataku, melirik ke lift. Vina ada? Aku bawakan juga kopi dari butik yang baru buka di selatan. Dia pasti suka. Wajah Daniel menegang. Vina? Oh, dia baru saja keluar. Riz. Ada urusan mendadak dengan bank. Laporan dana Sentosa harus segera ditandatangani. Sayang sekali. Padahal kopi ini sangat enak, kataku, menunjukkan kotak kopi itu. Kopi espresso dengan cold foam. Tapi, kopi Vina sudah dingin, padahal baru saja kubuat. Aku menekan kata, kopi Vina sudah dingin, dengan senyum tipis. Itu adalah kalimat kiasan. Aku ingin ia tahu bahwa aku sudah mencium bau busuk, namun aku belum bertindak.
Daniel tampak tidak memahami kiasanku, tapi ia merasakan getaran aneh. Ia terlihat makin gugup. "Kenapa kau membawakan kopi untuk Vina, Riz? Kau tahu dia sering diet?" tanyanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aku hanya ingin berbuat baik, Daniel. Tidak ada salahnya menjadi baik pada sahabat lama, kan?" Aku mencondongkan tubuh sedikit. "Ngomong-ngomong, kau terlihat kelelahan sekali. Sudah berapa lama kau dan Vina bekerja keras sampai larut? Aku khawatir dengan kesehatan kalian." "Kami profesional, Riz. Kami harus menanggung risiko ini. Semua demi masa depan kita," ujarnya, menepuk bahuku, sebuah sentuhan yang terasa asing. "Masa depan kita," ulangku, mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Aku akan pulang sekarang. Jangan lupa habiskan makan siangmu, sayang. Sampai bertemu besok." Saat aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar, aku bisa merasakan tatapan Daniel di punggungku. Ia pasti berpikir, Risa terlalu polos. Ia tidak curiga sama sekali. Ia tidak tahu bahwa momen di mana aku menyodorkan kopi dingin untuk Vina itu adalah momen di mana aku mengumumkan dimulainya permainan. Malam itu, Aksa menghubungiku melalui saluran komunikasi aman yang telah ia buat. "Riz, aku sudah dapat akses. Jaringan mereka sangat rumit, seperti sarang laba-laba. Aku menemukan sesuatu yang menarik di folder tersembunyi," kata Aksa, suaranya penuh antisipasi. "Apa itu, Aksa?" "Bukan sekadar chat mesra. Ada serangkaian dokumen transfer dana. Daniel dan Vina benar-benar memalsukan laporan keuangan proyek Sentosa. Mereka menggunakan perusahaan cangkang atas nama Vina untuk mencuci dana proyek. Angkanya mencapai puluhan miliar, Riz," Aksa menjelaskan. "Ini bukan lagi kasus perselingkuhan. Ini adalah penipuan besar-besaran terhadap investor. Dan beberapa investor itu aku yakini adalah teman-teman kalian juga di SMA." Jantungku terasa mencelos, bukan karena kaget, melainkan karena konfirmasi. Kekejian mereka melampaui batas yang kubayangkan. Mereka tidak hanya merampok cintaku, mereka juga merampok masa depanku dan mungkin masa depan teman-teman kami. "Fantastis," bisikku. "Puluhan miliar. Mereka sungguh-sungguh." "Riz, aku tahu kamu berencana menggunakan reuni sebagai panggung. Tapi kamu harus tahu, ini berisiko hukum bagimu juga. Jika kamu tidak berhati-hati, mereka pasti akan berbalik menyerangmu." "Aku tidak akan menyerang tanpa perisai, Aksa. Kirimkan semua bukti itu padaku. Simpan satu salinan online yang aman dan terenkripsi. Aku ingin kita membuat sebuah presentasi yang sempurna. Presentasi yang akan membuat mereka bukan hanya malu, tapi bangkrut dan dipenjara. Aku ingin semua orang melihat betapa kotornya tangan mereka di malam yang mereka anggap sebagai malam kemenangan mereka." Aksa diam sejenak. "Baiklah, aku akan siapkan presentasi itu. Aku akan membuat film dokumenter kejahatan mereka. Satu hal lagi, Riz. Aku menemukan di kalender Daniel, dia dan Vina merencanakan untuk mengumumkan sesuatu di reuni itu. Sesuatu yang akan mereka sebut sebagai kejutan manis." "Kejutan manis." Aku tersenyum pahit. Mungkin mereka berencana mengumumkan pernikahan atau status hubungan mereka di depan semua orang, untuk memaksaku bercerai dan membuatku terpuruk. Bagus. Itu artinya, Aksa, kita harus bersiap. Kita harus membalikkan skenario mereka, dari kejutan manis, menjadi hantaman palu yang tak terduga. Aku mematikan sambungan telepon. Malam itu, aku memeluk diriku sendiri di kamar yang dingin. Aku tidak lagi melihat Daniel sebagai suamiku, atau Vina sebagai sahabatku. Mereka adalah target dari sebuah misi. Dan aku, sang Risa yang baru lahir, akan memastikan misi ini berhasil dengan gemilang, tanpa air mata, hanya dengan kecerdasan dan harga diri. Reuni itu bukan lagi sekadar acara kumpul, tapi medan pertempuran terakhir yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang sejati. Waktu terasa berjalan secepat anak panah yang melesat dari busurnya, terutama bagi seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sejak percakapanku dengan Aksa, aku telah membagi hidupku menjadi dua kotak yang berbeda. Di luar, aku adalah Risa yang ramah, sedikit cemas tapi bahagia menanti reuni. Di dalam,
Aku adalah Risa yang dingin, fokus, dan tak kenal ampun. Hari-hari sebelum reuni terasa seperti meniti benang di atas jurang. Aku harus berpura-pura seolah-olah Daniel dan aku sedang melalui fase terindah pernikahan. Aku membuatkan sarapan favoritnya, menanyakan urusan kantornya. Semua itu kulakukan sambil diam-diam mengumpulkan data yang dikirim Aksa. Aksa benar-benar hacker handal. Ia menyajikan bukti perselingkuhan dan penipuan finansial itu dengan sangat terperinci, rapi, dan tak terbantahkan. Bukti itu kini tersimpan aman di sebuah hard drive mini yang kusembunyikan di laci perhiasan, di antara kalung-kalung yang dibeli Daniel saat ia masih mencintaiku dengan tulus. Suatu sore, saat Daniel sedang rapat di luar kota, entah rapat bisnis sungguhan atau rapat dengan Vina, aku bertemu Aksa di sebuah kafe terpencil. Semua sudah kusiapkan, Riz. File-file transfer dana, screenshot chat rahasia, rekaman suara Daniel yang membahas skema pencucian uang, semuanya ada. Aku juga sudah membuat presentasi visualnya, seperti yang kau minta. Aku memberinya judul The Untold Story of Sentosa Project, kata Aksa, menyerahkan hard drive itu padaku. Aku menatap Aksa. Wajahnya yang dulu polos dan sedikit canggung kini terlihat dewasa dan penuh keyakinan. Terima kasih, Aksa. Kau mempertaruhkan banyak hal untukku. Aku mempertaruhkan keadilan, Risa. Bukan hanya dirimu yang dikhianati, tapi juga teman-teman kita yang mungkin berinvestasi di proyek busuk itu. Lagi pula, aku tidak pernah suka melihat Daniel besar kepala sejak SMA. Dia selalu merasa berhak atas segalanya. Aksa tersenyum tipis. Aku menghela napas. Sekarang, aku harus fokus pada panggungnya. Aku tidak boleh tampil biasa saja. Tentu saja tidak boleh. Gaunmu harus menjadi jubah perang MU. Daniel dan Vina harus melihat bahwa mereka tidak menghancurkanmu, tapi justru melahirkan dirimu yang baru, saran Aksa. Mendengar saran Aksa, aku segera beraksi. Aku menghubungi Nisa, teman lamaku yang kini menjadi desainer kutur terkenal. Aku sengaja tidak memilih gaun dari butik mewah yang sering kudatangi bersama Daniel. Gaun ini harus melambangkan diriku yang sebenarnya. Nis, aku butuh gaun. Bukan gaun pengantin, tapi gaun kemenangan, kataku saat kami bertemu di studio Nisa yang minimalis. Nisa, yang selalu blak-blakan, menatapku lekat-lekat. Aku melihat api di matamu. Riz, ada apa? Aku hanya tersenyum misterius. Katakan saja, aku sedang menghadapi final terpenting dalam hidupku. Aku ingin gaun yang tidak berteriak seksi, tapi berbisik kekuasaan. Elegan, tenang, dan membuat orang lain merasa tertindas hanya dengan melihatku. Nisa tertawa puas. Aku mengerti. Aku punya ide. Kain sutra Duchesse berwarna deep emerald. Potongan leher V yang dalam tapi tidak vulgar, lengan panjang dengan detail manik-manik yang rumit, dan cutting yang akan memeluk pinggangmu sempurna. Kamu akan terlihat seperti ratu yang baru dinobatkan. Sempurna, Nisa. Aku ingin Daniel dan Vina melihat bahwa uang mereka membeli gaun, tapi uang mereka tidak bisa membeli kelas. Proses fitting gaun itu menjadi terapi bagiku. Setiap jahitan, setiap manik-manik, terasa seperti membangun kembali diriku yang hancur. Aku juga mulai mengubah penampilanku secara keseluruhan. Aku memotong rambut panjangku menjadi bob yang tajam dan modern. Aku rutin berolahraga untuk menguatkan mental dan fisik. Daniel hanya melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang superficial. Gaunmu terlihat mahal, Riz. Semoga Vina tidak merasa tersaingi, katanya santai suatu malam. Aku membalas, Vina? Oh, aku yakin Vina akan tampil luar biasa. Dia dan kamu adalah pasangan yang sangat serasi. Aku tidak akan pernah bisa menandingi chemistry kalian. Daniel terbatuk, wajahnya sedikit merah. Jangan bicara aneh-aneh. Kami hanya rekan kerja. Kau tahu, Riz, terkadang kamu terlalu banyak berhayal. Kami hanya berusaha memastikan uang kita tidak hilang. Aku tahu, Daniel. Aku percaya padamu. Aku hanya bersemangat untuk melihat kejutan manis yang kalian siapkan, ujarku, sengaja menggunakan istilah dari telegram Vina. Ia terlihat panik sesaat. Kejutan apa? Tidak ada kejutan.
Jangan dengarkan omong kosongmu sendiri. Aku mendekat, menyentuh wajahnya. Tenang, Daniel. Aku hanya bercanda. Semua baik-baik saja. Aku mencium pipinya, meninggalkan jejak lipstik merah anggur yang tebal. Ciuman itu terasa seperti segel yang membekukan hatiku. 1 hari menjelang reuni, Aksa mengirim pesan terakhirnya. Aksa, sudah kudapatkan jadwal pidato Daniel di acara inti. Dia akan bicara tentang kesuksesannya dan peran partnernya. Ini pasti momen, kejutan, yang mereka maksud. Risa, terima kasih. Aksa, jangan khawatir. Aku sudah siapkan skenario tandingan yang lebih menarik. Pukul 7 malam. Aku butuh kamu bersiap di belakang panggung, di dekat pusat kontrol proyektor. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Aksa, akan kulakukan. Semoga ratu yang baru dinobatkan ini tidak lupa membawa mahkotanya. Aku tersenyum melihat pesan itu. Mahkotaku bukanlah berlian mahal. Mahkotaku adalah kebenaran. Malam sebelum reuni, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. Pikiranku berkelana, mengenang 7 tahun yang kuhabiskan untuk membangun rumah tangga ini. Rasa sakit itu tetap ada, menekan di ulu hati, namun sudah berevolusi. Rasa sakit itu kini menjadi energi. Tiba-tiba, Daniel masuk ke kamar, menghentikan lamunanku. Dia terlihat sangat gelisah, berkali-kali memeriksa ponsel dan mengecek setelan jasnya. Riz, kita berangkat terpisah besok, ya? Aku harus bertemu klien sebentar di hotel reuni. Sebelum acara, Vina akan menemaniku. Ada berkas yang harus diselesaikan di menit terakhir. Pintanya, nadanya memohon. Aku tahu ini adalah skenario mereka untuk datang bersama, menampilkan kemesraan palsu mereka sejak awal. Aku harus terlihat seolah-olah kecewa, tetapi menerima. Kenapa begitu? Aku ingin kita datang bersama sebagai suami istri, kataku, memajukan bibir. Daniel segera mendekat dan memegang tanganku. Sayang, ini hanya formalitas bisnis. Aku harus tunjukkan pada klien betapa profesionalnya aku. Kamu bisa datang sedikit lebih lambat, agar semua mata langsung tertuju padamu saat kamu masuk. Kamu akan jadi primadona malam itu, Riz. Aku janji. Primadona. Ya, aku akan menjadi primadona yang meruntuhkan tahta mereka, batinku. Baiklah, aku mengerti, kataku, menghela napas. Tapi jangan sampai telat menjemputku. Aku ingin menikmati reuni ini sampai akhir. Daniel tersenyum lebar, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Aku janji akan menemuimu sesegera mungkin di sana. Ia mencium keningku, dan aku membalasnya dengan senyum. Ciuman itu terasa seperti hembusan angin kosong. Aku tahu, ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Aku tahu mereka berencana datang bersama, menguasai ballroom, dan membiarkanku datang sendirian agar aku terlihat lemah dan diabaikan. Itu adalah taktik yang bagus, tapi aku telah membalikannya. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu di salon, membiarkan para penata rambut dan make-up artis menyulap wajahku. Saat aku melihat diriku di cermin, aku tidak melihat Risa si istri yang dikhianati. Aku melihat Risa, wanita merdeka, yang siap memenangkan pertarungan paling berharga dalam hidupnya. Di tanganku, hard drive mini itu terasa dingin. Di baliknya, terletak kehancuran Daniel dan Vina. Aku tidak sabar menunggu malam itu. Malam ketika keheninganku akan dipecahkan oleh suara kebenaran yang memalukan. Malam itu, aku akan membuat mereka berdua malu berat, di depan semua orang yang paling penting bagi mereka. Malam itu tiba, membawa serta janji, harapan, dan kehancuran. Udara di luar terasa dingin dan menusuk, namun di dalam diriku, ada tungku amarah yang membara dengan api yang tenang. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun sutra duchesse berwarna deep emerald rancangan Nisa. Gaun itu memeluk tubuhku dengan sempurna, potongan leher V-nya yang dalam mempertegas garis leherku tanpa terasa vulgar, dan bob rambutku yang baru menambahkan kesan tajam dan berkelas. Aku tidak mengenakan banyak perhiasan, cukup satu kalung mutiara yang kusam di balik lipatan leher gaun. Kali ini, aku adalah perhiasannya. Aku bukan lagi Risa si istri rumahan yang lembut. Aku adalah Risa,
sang pemain catur yang siap mengorbankan biduk demi memenangkan permainan. Pukul 7 malam. Aku sudah ready. Daniel baru saja mengirim pesan singkat. Aku sudah di hotel, sayang. Vina baru saja menyelesaikan urusan berkas. Sampai ketemu di ballroom. Jangan terburu-buru, nikmati saja datang sendirian. Aku membaca pesan itu, senyumku sedingin kutub utara. Mereka ingin aku datang terlambat agar semua mata sudah terbiasa dengan Daniel dan Vina yang berdiri berdampingan. Mereka ingin aku terlihat seperti pendatang yang tak penting. Aku membalas, tentu, Daniel. Aku akan nikmati setiap langkahku. Aku janji, kedatanganku akan menjadi kejutan yang paling manis untukmu. Aku memanggil taksi daring. Selama perjalanan menuju Grand Ballroom Hotel Amerta, tempat reuni diselenggarakan, aku menenangkan diri. Di dalam tas tangan kecilku, tersimpan hard drive Aksa, yang kini terasa seperti kunci peti harta karun kebenhatan dan keadilan. Sesampainya di lobi hotel, kemewahan arsitekturnya menyambutku. Aku melihat Daniel dan Vina dari kejauhan. Mereka berdiri di depan foto booth dengan tawa yang dipaksakan, berpose layaknya tuan rumah. Vina mengenakan gaun merah menyala, warna yang berani, warna yang berteriak meminta perhatian. Daniel di sampingnya tampak gagah, namun ada bayangan kegelisahan di matanya. Mereka terlihat seperti patung kemunafikan yang diukir dengan kesombongan. Aku mengambil napas panjang. Saatnya membuka tirai pertunjukan, bisikku pada diriku sendiri. Aku mengirim pesan pada Aksa. Aku di lobi. 15 menit lagi aku masuk ballroom. Siap-siap. Aku berjalan perlahan memasuki ballroom Cendrawasih. Denting musik jazz lembut langsung menyambut. Suara obrolan dan tawa riang tiba-tiba mereda. Diam. Seluruh mata, yang sebelumnya fokus pada Daniel dan Vina, kini berbalik ke arah pintu masuk. Gaun emeraldku, yang tidak perlu berteriak, telah menarik semua perhatian. Rambut bob tajamku membuat wajahku terlihat tegas dan elegan. Aku tidak berjalan tergesa-gesa. Aku berjalan seperti ombak yang datang dengan tenang namun membawa kekuatan badai. Aku menyambut beberapa teman lama dengan pelukan singkat dan senyum tulus. Aku tahu, aku tidak boleh terlihat seperti wanita yang hancur. Aku harus memancarkan aura wanita yang menemukan kedamaian. Tak lama, Daniel dan Vina mendekat. Wajah mereka terkejut, terutama Vina. Matanya menyala, penuh rasa tidak suka. Risa, astaga, kamu, kenapa tidak bilang dandan sehebat ini? Daniel berusaha terlihat ramah, namun tangannya meremas gelas sampanye yang ia pegang. Vina menyela dengan nada yang tajam seperti pisau perak. Risa, kamu terlihat berbeda. Aku hampir tidak mengenalimu. Aku kira kamu akan datang dengan gaya biasa saja. Aku menatap Vina, mata kami bertemu. Dalam tatapan matanya, aku melihat kedengkian yang tak bisa ia sembunyikan. Vina, kamu juga. Merah sangat cocok untukmu. Warna yang berani. Sayang, aku tidak punya keberanian seperti itu, kataku lembut. Lalu aku beralih ke Daniel. Daniel, bukankah aku bilang aku akan menjadi kejutan yang manis? Aku senang kamu menyukainya. Daniel hanya mengangguk kaku, seperti robot yang kehabisan baterai. Vina tidak menyerah. Berani? Kenapa tidak berani? Aku selalu berpikir, jika kamu ingin sukses, kamu harus menunjukkannya. Daniel dan aku, kami selalu sevisi dalam hal ini. Kami adalah pasangan yang dinamis. Ia menekan kata pasangan dengan sengaja, memberikan jeda dramatis yang membuat beberapa teman di sekitar kami saling lirik. Aku tersenyum, senyum yang menjangkau mataku, tapi tidak mencapai hatiku. Ya, Vina, kalian memang sangat dinamis. Aku mengakui itu. Aku bangga pada kalian berdua. Aku sengaja menarik diri sedikit dari mereka, mencari teman lain untuk diajak bicara. Daniel dan Vina pun pergi, kembali ke kerumunan, mencoba mengendalikan kembali pusat perhatian yang baru saja kucuri. Aku bergabung dengan Meja, Tika dan Bima. Tika, seorang dokter gigi yang ramah, langsung memelukku. Risa, kamu keren sekali. Kamu terlihat lebih muda 10 tahun, seru Tika. Terima kasih, Tik. Kamu juga tidak berubah, jawabku tulus.
Bima, yang duduk di sebelah Tika, menatapku dengan tatapan yang penuh rasa kagum, sama seperti saat ia menatapku dulu di kelas biologi. Daniel beruntung. Tapi sepertinya dia terlalu sibuk mengobrol dengan Vina untuk menyadarinya. Aku melirik ke arah Daniel dan Vina. Mereka berdiri di depan podium. Daniel sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Vina, dan Vina tertawa kecil. Sebuah pemandangan yang menyakitkan, namun kali ini rasa sakit itu kubiarkan saja, seperti duri yang harus kubiarkan tertanam agar aku tetap waspada. Mereka sedang membahas urusan Sentosa, proyek besar itu. Aku dengar Vina sangat membantu Daniel dalam urusan investasi, kataku. Bima, yang ternyata seorang broker investasi kecil, langsung tertarik. Sentosa? Proyek resort pantai yang besar itu? Aku sempat menanamkan modal kecil di sana. Daniel bilang risikonya rendah. Oh ya. Aku sengaja menaikkan satu alisku. Aku harap investasimu aman, Bima. Daniel dan Vina sangat ahli. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Tika menyenggolku. Risa, kamu kenapa? Bicaramu aneh. Kamu terdengar seperti seorang presenter berita. Aku tertawa renyah. Aku hanya sedang mengapresiasi kerja keras suamiku dan sahabatku. Tik. Aku ingin semua orang tahu betapa hebatnya mereka. Apalagi, kudengar Daniel akan memberikan pidato kejutan. Aku tidak sabar. Pukul 9 malam, lampu utama di ballroom meredup. Inilah saatnya. Sesi utama. Daniel melangkah ke podium, memegang mikrofon dengan percaya diri. Ia terlihat seperti jenderal yang siap menerima medali kemenangan. Vina duduk di kursi kehormatan di dekatnya, memandang Daniel dengan tatapan memuja. Selamat malam, teman-teman semua. Senang sekali melihat wajah kalian di sini setelah 25 tahun. Daniel memulai pidatonya dengan suara lantang dan karismatik. Aku berdiri di sudut ruangan, menyangga tubuhku dengan gelas sampanye yang belum tersentuh. Aku memberi kode tak terlihat kepada Aksa, yang kini ku ketahui sedang berada di ruang sound system di lantai atas. Lampu hijau. Daniel mulai berbicara tentang perjalanan hidupnya, kesuksesannya, dan bagaimana ia kini berada di puncak karir. Sampai akhirnya, ia sampai pada bagian inti. Tentu saja, kesuksesan seorang pria tidak lepas dari peran wanita hebat di belakangnya. Saya bersyukur memiliki partner yang selalu mendukung visi saya. Seluruh ruangan menoleh padaku. Daniel tersenyum kaku padaku, lalu matanya beralih ke Vina. Partner ini bukan hanya partner hidup, tapi juga partner bisnis yang paling brilian. Dialah yang memastikan semua investasi saya aman, yang berani mengambil risiko, dan yang selalu ada di sisi saya, baik di kantor maupun di lapangan. Vina Anggraini. Daniel mengakhiri kalimatnya dengan penekanan yang kuat, mengabaikan fakta bahwa aku, istrinya yang sah, berdiri di sana. Vina berdiri, tersenyum lebar, menikmati sorotan. Beberapa teman mulai berbisik-bisik, kaget dengan pengakuan terbuka ini. Mereka pasti mengira Daniel akan memuji aku. Daniel mengangkat tangannya ke arah Vina. Vina, maukah kamu naik ke sini sebentar? Vina berjalan anggun menuju podium, menerima tepuk tangan yang sebagian besar terasa canggung. Inilah kejutan manis mereka. Mereka berencana mengumumkan persatuan mereka secara publik, di hadapan semua orang, untuk membuatku malu dan terpaksa menandatangani surat cerai. Vina mengambil mikrofon. Terima kasih, Daniel. Kami memang selalu ditakdirkan untuk bersama, bahkan sejak SMA. Daniel menyela, dan malam ini, kami ingin mengumumkan. Blessed. Tiba-tiba, suara Daniel terhenti. Bukan karena mikrofon mati, melainkan karena speaker di seluruh ruangan mengeluarkan suara dengungan keras yang memekakkan telinga. Lampu utama kembali menyala terang, dan sorotan proyektor di belakang podium, yang seharusnya menampilkan logo reuni, kini menampilkan wajahku dalam bingkai besar. Seluruh ruangan terdiam, bingung, terkejut. Daniel dan Vina panik. Aku mengambil langkah maju, berjalan dari sudut ruangan menuju tengah ballroom. Dengan setiap langkah, emerald di gaunku menangkap cahaya, dan aku berjalan seolah lantai ballroom adalah karpet merah milikku. Aku mendekati meja yang ada mikrofon cadangan. Aku mengambilnya,
mematikan tombol mute dengan satu gerakan halus. Maaf, Daniel, Vina. Aku rasa mikrofonmu sedang mengalami gangguan teknis, kataku, suaraku menggelegar, namun tenang, memecah keheningan yang mencekam. Aku menatap Daniel, yang wajahnya kini pucat pasi, dan Vina yang matanya memancarkan kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Sebelum pengumuman manis, kalian dilanjutkan, kataku, melirik ke arah Vina. Aku rasa aku punya pidato kejutan yang jauh lebih penting untuk disampaikan. Aku melihat ke arah Aksa, yang pasti sedang tersenyum di balik ruang kontrol. Babak pembantaian akan segera dimulai. Daniel dan Vina telah mendapatkan panggung mereka. Sekarang, aku yang mengambil alih. Aku akan membuat mereka malu berat. Genggaman tanganku pada mikrofon terasa dingin, namun hatiku berdenyut dengan panas yang membakar. Di belakang podium, Daniel dan Vina berdiri kaku, seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Puluhan pasang mata teman-teman lama menatapku, memancarkan kombinasi rasa penasaran, kaget, dan sedikit kekhawatiran. Keheningan di ballroom itu begitu pekat, seperti lapisan es yang siap retak. Aku tidak mau langsung menghantam mereka dengan bukti kriminal. Serangan yang terlalu cepat akan membuatku terlihat seperti istri yang marah dan cemburu. Aku harus membangun jembatan emosional dulu, membuat para hadirin berdiri di sisiku, bukan sebagai penonton drama, tapi sebagai saksi kehancuran sebuah janji suci. Aku menarik napas, mataku menjelajahi ruangan, sebelum akhirnya menatap Daniel. Tatapan yang kini tanpa cinta, tanpa benci, hanya kekosongan yang luas. Teman-teman, aku memulai, suaraku terdengar jelas dan tenang, kontras dengan kekacauan visual di atas panggung. Maafkan saya menginterupsi. Saya tahu kalian semua menanti-nanti pengumuman manis dari Daniel dan Vina. Tapi sebelum itu, izinkan saya, Risa, istri dari Daniel, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Vina, yang sepertinya sudah mendapatkan kembali sedikit keberaniannya, melangkah maju. Risa, ini bukan tempatnya. Berikan mikrofon itu. Kau membuat kekacauan. Desisnya. Suaranya mengandung cemas yang teramat sangat. Aku menatap Vina. Senyumku sangat lebar, namun tidak sampai ke mata. Tenang, Vina. Ini hanya pidato kecil. Aku tidak akan memakan waktumu lama. Aku hanya ingin berbagi sedikit hikmah yang kudapat selama 7 tahun pernikahan ini. Bukankah reuni adalah tentang berbagi cerita? Daniel maju, meraih tanganku. Tangannya gemetar. Cukup, Riz. Pulanglah. Kita bicara di rumah. Bisiknya, suaranya memohon, dipenuhi ketakutan. Aku menarik tanganku dari genggamannya dengan gerakan cepat dan tegas, seolah membuang sesuatu yang kotor. Tidak, Daniel. Kita tidak akan bicara di rumah. Kita akan bicara di sini. Di panggung yang katanya kau dan Vina siapkan untukmu. Aku mengabaikan mereka, kembali fokus pada hadirin. 25 tahun lalu, di tempat ini juga, kita semua bermimpi. Kataku, kini nada suaraku menjadi sedikit melankolis. Kita bermimpi tentang karir sukses, keluarga bahagia, dan pasangan yang setia. Saya dan Daniel, kami bertemu di sekolah ini. Kami tumbuh bersama. Dan kami berjanji untuk bersama, dalam suka dan duka. Aku membiarkan emosi itu sedikit merambat ke suaraku, sedikit bergetar, untuk menunjukkan bahwa aku memang terluka. Tika di meja depan terlihat menyeka matanya. Aku tahu, aku telah menarik hati mereka. Selama 7 tahun ini, saya berusaha menjadi istri yang sempurna. Saya mendukung karir Daniel. Saya merelakan impian saya melukis, demi merawat rumah tangga kami. Saya berpikir, cinta adalah pengorbanan, dan kesetiaan adalah mata uang yang paling berharga. Aku berhenti, memandang Daniel, yang kini hanya menunduk. Tapi ternyata, lanjutku, kini suaraku mengeras, cinta dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan pengorbanan. Itu harus ada di dalam darah dan jiwa seseorang. Ketika saya menyadari bahwa rumah yang saya bangun dengan susah payah ternyata hanyalah istana pasir yang siap runtuh dihantam ombak, saya tidak menangis. Saya terdiam. Vina menghentakkan kakinya. Drama. Kau hanya mencari perhatian. Risa, teriaknya. Mencari perhatian.
Aku menoleh cepat pada Vina. Tatapanku menusuk. Vina, sahabatku, aku rasa kamulah yang selalu mencari perhatian. Dulu, di sekolah, kamu mencari perhatian dengan nilai-nilai terbaik. Sekarang, kamu mencari perhatian dengan merampas apa yang menjadi milikku dan menggunakan kemenanganku sebagai landasan ambisi MU. Kata-kataku mengenai sasaran. Vina terdiam, wajahnya membara. Aku kembali berbicara kepada hadirin, kini dengan suara yang dipenuhi kekuatan dan ketenangan yang mematikan. Pengkhianatan dalam rumah tangga itu seperti kanker. Ia menyerang diam-diam, merusak pondasi, dan akhirnya merenggut nyawa. Tapi bagi saya, pengkhianatan Daniel dan Vina bukanlah akhir. Itu adalah obat kejut jantung yang membangunkan saya. Aku mengambil jeda yang panjang. Suara Tika terdengar berbisik, "Ya Tuhan, Risa tahu semuanya." "Saya tidak marah karena saya kehilangan seorang suami," kataku, kini lebih seperti manifesto. "Saya marah karena saya hampir kehilangan harga diri dan nilai diri saya sendiri. Pengkhianatan ini memaksa saya melihat ke cermin dan menyadari bahwa Risa yang dulu hidup terlalu bergantung pada cinta orang lain untuk bernapas. Dan itu adalah kesalahan terbesar saya." Aku menunjuk ke arah Daniel, namun tanpa emosi, seolah menunjuk sebuah objek. "Daniel, Vina, terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa saya tidak bisa hidup hanya dari janji-janji masa lalu. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan sejati adalah yang saya ciptakan sendiri." Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke standnya dan mengambil mikrofon cadangan yang tadi kuambil. Aku memandang Daniel dan Vina yang kini terlihat sedikit lebih tenang. Mungkin karena mereka mengira aku hanya akan menangis dan pergi setelah pidato emosional ini. Daniel bahkan mencoba maju, wajahnya menunjukkan simpati palsu. "Riz, sudah. Kamu sudah bicara. Sekarang biarkan aku." Aku mengangkat tangan kananku, menghentikannya. "Tunggu, Daniel. Pidato saya belum selesai. Bagian pertama adalah tentang hati. Bagian kedua adalah tentang kebenaran yang jauh lebih pahit." Aku menoleh ke arah proyektor di belakang. "Aksa, kau tahu apa yang harus dilakukan," seruku lantang. Seketika, gambar wajahku yang tadi terpampang besar di layar proyektor menghilang, digantikan oleh judul yang dingin dan menyeramkan. The Untold Story of Sentosa Project, Anatomi Penyelewengan Dana Proyek, 2025. Lampu ballroom terasa semakin terang, seolah-olah semua mata harus melihat kejahatan yang tersembunyi ini. Musik jazz yang tadi lembut kini terdengar seperti lolongan kawat yang tegang. Daniel dan Vina sontak membelalakan mata. Warna merah di wajah Vina menghilang, digantikan putih pucat. Mereka sadar, sandiwara emosional baru saja berakhir, dan kini saatnya menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Vina bergegas menuju pusat kontrol suara. "Panik! Matikan! Matikan proyektor itu sekarang!" teriaknya. Daniel menahan tangannya di udara, seolah ingin meraih layar itu, namun tak berdaya. "Risa, apa-apaan ini? Kau tidak punya hak!" teriaknya. Suaranya pecah, tidak lagi karismatik. "Aku tidak punya hak." Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin dan asing. "Aku punya hak, Daniel. Aku punya hak atas nama baikku, atas masa depan finansialku, dan atas keadilan. Aku adalah saksi dari semua yang akan kalian lihat." Tiba-tiba, Bima, yang tadi berinvestasi di Sentosa, berdiri dari kursinya. "Risa, apa yang terjadi dengan proyek itu? Aku menanamkan modal di sana." Aku mengangguk ke arah Bima. "Bima, dan teman-teman lain yang berinvestasi, saya sarankan kalian semua duduk dengan tenang. Kalian harus tahu kemana uang hasil jerih payah kalian mengalir." Aku kembali ke mikrofon. "Daniel, Vina, kalian bilang reuni adalah panggung kalian? Baiklah, mari kita tonton film pendek ini bersama-sama. Film pendek yang disutradarai oleh ambisi dan ketamakan kalian sendiri." Layar mulai menampilkan slide pertama. Diagram alir rumit yang menunjukkan dana proyek Sentosa dialihkan melalui serangkaian transaksi ke perusahaan cangkang fiktif bernama Sri Kandi Investama, nama Telegram Vina. Palu godam kebenaran telah diangkat.
siap menghantam reputasi mereka hingga tak bersisa. Reuni itu tidak lagi menjadi ajang nostalgia, melainkan pengadilan publik yang tak terhindarkan. Dan di malam itu, aku bukan hanya seorang istri yang dikhianati, aku adalah pembawa keadilan yang paling tenang dan mematikan. Kepanikan Daniel dan Vina di atas podium adalah sinyal kemenangan pertamaku. Di layar proyektor, diagram alir penyelewengan dana terpampang jelas. Seperti peta harta karun yang ternyata berisi racun. Keramaian yang riang di ballroom langsung berubah menjadi forum yang tegang, di mana bisikan-bisikan kini terdengar seperti gemuruh. Vina, yang sadar bahwa Aksa pasti berada di balik kendali proyektor, berlari ke arah tangga darurat menuju ruang operator. Dia pasti di sana. Tangkap dia. Ini pencemaran nama baik, teriaknya histeris. Gaun merahnya terlihat seperti bendera yang dikibarkan dalam kekalahan. Daniel, meskipun wajahnya pucat, mencoba menjaga sedikit wibawanya. Ia turun dari podium dan berjalan cepat ke arahku, berusaha merebut mikrofon dari tanganku. "Risa, hentikan ini. Kau sudah gila. Ini semua fitnah," desis Daniel. Suaranya mengandung ancaman yang ia coba sembunyikan. Aku mundur selangkah, menjaga jarak, dan mikrofon tetap aman di genggamanku. "Gila? Setelah semua bukti ini, kau masih berani menyebutku gila, Daniel? Duduklah. Kau akan menyukai film ini, karena ini adalah karya terbaikmu." Aku mengabaikannya, menoleh ke arah layar. "Teman-teman," kataku, suaraku kembali mengalun tenang. "Vina benar, ini bukan hanya tentang pencemaran nama baik. Ini adalah tentang dana investor, dan saya akan tunjukkan kepada kalian mengapa Daniel dan Vina begitu dinamis dalam pekerjaan." Di layar, slide pertama menghilang, digantikan oleh transaksi bank rinci. Ini adalah transfer dana senilai total 45 miliar rupiah dari rekening operasional proyek Sentosa, atas nama PT Daniel Jaya Property. Tanggal transfernya, silakan kalian lihat, terjadi selama 6 bulan terakhir. Aku menunjuk ke layar dengan tangan bebas. Bima, yang tadi berbisik-bisik, kini berteriak, "Sial! Aku baru setor dana untuk termin ke-3 bulan lalu." "Tunggu, Bima, dan teman-teman lainnya," kataku menenangkan. "Dana ini tidak hilang ke luar negeri. Dana ini masuk ke rekening atas nama PT Srikandi Investama." Layar beralih menampilkan akta pendirian PT Srikandi Investama. Nama direktur utamanya, Vina Anggraini. Reaksi di ballroom meledak. Teman-teman yang dulu hanya mengagumi kesuksesan Daniel, kini melihat kebusukan di baliknya. Mereka mulai berkerumun, saling berbisik, ada yang mengeluarkan ponsel untuk memotret bukti di layar. Vina bilang dia sibuk mengurus berkas di luar kota. Lanjutku, suaraku menyindir. Ya, dia sibuk mengurus berkas penggelapan. Dia sibuk mendirikan perusahaan cangkang agar dana ini terlihat berpindah tangan secara legal di mata auditor. Daniel, yang menyadari bahwa semua mata investor kini menatapnya dengan kemarahan, meraih lenganku dengan kuat. "Risa, aku bilang hentikan. Jika kau mencabut ini, aku bersumpah aku akan menceraikanmu besok dan kau tidak akan dapat sepeser pun," ancamnya, matanya memerah. Aku menatapnya dengan tatapan tajam yang tak pernah ia lihat dariku. "Perceraian? Itu sudah ada dalam daftar rencanaku, Daniel. Tapi bukan kau yang menceraikanku. Aku yang akan menceraikanmu. Dan kau tidak perlu repot-repot mengancamku soal harta. Aku sudah mengurusnya. Sekarang, lepaskan tanganku, sebelum aku memanggil keamanan." Daniel melepaskanku. Kehadiranku yang tenang di tengah kekacauan justru membuatnya makin terlihat seperti pria yang kehilangan kendali. Saat itu, Vina kembali dari usahanya yang gagal di ruang operator. Wajahnya merah padam, rambutnya sedikit berantakan. Ia tidak berhasil menghentikan Aksa. "Risa, kau bersekongkol dengan si culun itu, Aksa. Ini semua sudah direncanakan." Vina menudingku, suaranya melengking. "Tentu saja direncanakan, Vina," balasku tenang. "Kamu dan Daniel merencanakan untuk membuatku malu dan mengambil uangku. Aku merencanakan untuk membuat kalian membayar harga yang setimpal. Itu yang namanya keadilan strategis." Aku memberi isyarat kepada Aksa. Layar kembali berganti.
Kali ini, bukan data bank. Ini adalah rekaman suara. Aku ingin kalian semua mendengar percakapan yang sangat intim antara Daniel dan Vina, yang menjelaskan secara rinci tentang rencana manis mereka, kataku. Suara Daniel terdengar dari speaker besar. Proyek ini akan jatuh, Vin. Semua orang tahu. Tapi kita harus pastikan, saat jatuh, kita sudah aman. Jangan biarkan Risa tahu sedikit pun soal transfer ini. Biarkan dia sibuk dengan gaun reuninya. Disusul suara tawa Vina yang dingin. Tentu saja, Daniel. Risa itu terlalu naif. Dia pikir aku masih sahabatnya. Dia sibuk menjadi ibu rumah tangga bodoh. Kita umumkan saja hubungan kita di reuni, biar dia malu dan segera pergi. Itu akan menghemat biaya perceraian. Rekaman itu berhenti. Keheningan kembali melanda, kali ini lebih mematikan. Kata-kata, ibu rumah tangga bodoh, dan menghemat biaya perceraian, yang diucapkan Vina, menusuk hati teman-teman perempuan yang hadir. Mereka yang tadinya hanya peduli soal bisnis kini juga tersentuh oleh pengkhianatan emosional ini. Tika menangis. Vina, kau jahat sekali. Risa itu sahabatmu. Aku kembali mengambil alih panggung. Teman-teman, kalian mendengar sendiri. Daniel dan Vina tidak hanya menghancurkan ikatan pernikahan, tapi juga ikatan pertemanan dan ikatan kepercayaan bisnis. Mereka menjadikan acara ini sebagai panggung kemenangan mereka. Tapi ternyata, malam ini adalah dentang bel jam kematian bagi reputasi mereka. Daniel terlihat benar-benar hancur. Bukan karena rasa bersalah, melainkan karena malu yang tak terperi. Harga diri dan citranya sebagai pebisnis ulung kini runtuh berkeping-keping. Ia mencoba langkah terakhir. Risa, itu semua editan. Aku akan tuntut kau dan Aksa. Kau tidak punya bukti asli. Bukti asli. Aku tersenyum licik, sebuah senyum yang mengejutkan diriku sendiri. Tenang, Daniel. Semua data ini sudah diverifikasi secara forensik oleh Aksa, dan sudah kuserahkan ke komisaris utama dari PT Daniel Jaya Property. Dan satu lagi. Aku memanggil nama seorang pria parubaya yang duduk di meja VIP. Pria itu adalah Bapak Surya, salah satu klien terbesar dan mertua Vina. Sebelum Vina menikah, fakta yang selama ini dirahasiakan Vina di depan Daniel. Bapak Surya, saya harap Anda juga sudah menerima email yang saya kirimkan tadi sore. Saya yakin Anda akan tertarik dengan data transfer yang melibatkan menantu Anda, Vina. Daniel dan Vina sontak menoleh ke arah Bapak Surya. Wajah Vina kini benar-benar kehilangan warna. Ini adalah pukulan telak yang tak terduga. Daniel tidak tahu bahwa Bapak Surya adalah investor kunci dan memiliki kepentingan besar dalam menahan skandal ini agar tidak mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Bapak Surya berdiri, matanya tajam dan penuh amarah. Vina, Daniel, ikut saya sekarang. Perintahnya dengan suara menggelegar, menunjukkan betapa besarnya kekuasaan pria itu. Daniel dan Vina tidak punya pilihan selain mengikuti Bapak Surya. Mereka berjalan keluar dari ballroom dengan kepala tertunduk, diapit oleh tatapan jijik dan marah dari teman-teman yang dulu mereka pameri. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan sukses, melainkan buronan yang baru saja tertangkap basah. Aku melihat mereka pergi, tanpa sepatah kata pun. Reuni yang mereka inginkan sebagai panggung kini menjadi lorong aib yang akan menghantui mereka seumur hidup. Aku kembali menatap para hadirin. Aku menghela napas. Baiklah, teman-teman. Maafkan saya. Pertunjukan sudah selesai. Semoga kalian menikmati sisa reuni ini. Dan Bima. Aku menatapnya. Aku sarankan kau segera hubungi pengacaramu. Semua bukti akan kusajikan sebagai saksi. Aku meletakkan mikrofon itu perlahan, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari ballroom. Aku berjalan melewati teman-teman, yang kini hanya mampu menatapku dengan hormat dan kagum. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban bertonton dari punggungku. Di lobi, Aksa sudah menungguku. Ia tersenyum lega. Aksi yang luar biasa, Risa. Pidatomu memenangkan hati mereka, dan datamu menghancurkan mereka. Kau benar-benar ratu yang baru dinobatkan. Aku tersenyum tulus,
senyum pertama yang benar-benar jujur malam itu. Terima kasih, Aksa. Kita sudah memenangkan perang ini. Sekarang, saatnya aku memenangkan kedamaian. Kami berjalan keluar dari hotel, meninggalkan gemuruh kekacauan yang baru saja kubuat di belakang. Malam itu, aku tidak membawa pulang suami yang selingkuh, tapi aku membawa pulang harga diriku yang utuh dan kebenaran yang tak ternilai. Meninggalkan hotel malam itu terasa seperti keluar dari penjara yang tanpa jeruji. Aku dan Aksa berjalan perlahan di trotoar yang basah oleh embun malam, meninggalkan hiruk-pikuk di balik pintu Grand Ballroom yang kini menjadi saksi bisu kehancuran citra Daniel dan Vina. Aku tidak merasakan euforia kemenangan yang meledak-ledak, yang ada hanya ketenangan yang mendalam, seolah badai besar di dadaku telah berlalu, menyisakan langit yang jernih. Aksa memanggil taksi untukku. Aku yakin semalam suntuk ini kau akan jadi berita utama di grup chat manapun. Kau harus menjauh dari semua itu, Risa, katanya. Raut wajahnya masih menunjukkan ketegangan sisa pertempuran. Aku sudah menghapus semua akun media sosialku malam ini, Aksa. Aku mematikan semua notifikasi. Mereka bisa berteriak sepuasnya, tapi aku tidak akan mendengarnya. Balasku, suaraku terdengar lelah namun puas. Terima kasih, Aksa. Kau adalah malaikat pelindung digitalku. Aksa tersenyum, senyum yang begitu tulus. Aku senang bisa membantumu menemukan keadilanmu. Kau tahu, kau adalah wanita yang hebat, Risa. Kau tidak meledak marah, kau tidak menangis, kau menggunakan akal dan fakta. Marah dan air mata hanya akan menghabiskan energiku, Aksa. Aku memilih untuk menginvestasikan energi itu pada kebebasanku. Aku hanya butuh bukti yang tidak bisa dibantah, ujarku, sebelum taksi datang menjemputku. Jaga dirimu. Dan tolong, jangan sampai Daniel dan Vina melacakmu. Tenang saja, mereka sudah terlalu sibuk mengurus Bapak Surya dan kemungkinan tuntutan pidana mereka, kata Aksa, matanya sedikit geli. Aku tidak pulang ke rumah kami. Aku sudah merencanakan ini. Aku meminta sopir taksi mengantarku ke sebuah butik apartemen yang sudah kusewa beberapa hari sebelumnya. Apartemen kecil itu didesain dengan gaya minimalis, jendela besar menghadap ke kota, dan dindingnya berwarna putih bersih. Ini adalah kanvas kosong untuk hidupku yang baru. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan mandi air hangat yang menenangkan dan kemudian duduk di balkon, menikmati kopi yang kubuat sendiri. Aku tidak mengecek ponsel. Aku membiarkan Daniel memanggil berpuluh-puluh kali. Panggilannya, yang kini hanya berisi kepanikan, sudah tidak relevan lagi bagiku. Pagi menjelang, dan aku merasa benar-benar damai. Pintu apartemen itu adalah gerbang batas yang tak bisa lagi Daniel lewati. Saat matahari mulai naik, aku memutuskan untuk melakukan hal yang sudah lama kutinggalkan, melukis. Aku membeli kanvas dan cat sederhana. Aku tidak melukis wajah Daniel atau Vina yang hancur. Aku melukis laut lepas, biru yang dalam dan tak terbatas, melambangkan harapan dan kebebasan. Saat aku sedang asyik dengan kuas, ponselku berdering. Kali ini, bukan Daniel, melainkan Tika. Risa, astaga, kau ada di mana? Aku sangat khawatir. Suara Tika di ujung telepon terdengar lega dan penuh emosi. Aku baik-baik saja, Tik. Aku sedang menikmati secangkir kopi dan matahari pagi. Ada apa? Tanyaku tenang. Ada apa? Seluruh grup chat reuni meledak. Daniel dan Vina diperiksa semalam oleh Bapak Surya. Ternyata beliau adalah salah satu investor terbesar yang dananya dicuri. Daniel dan Vina ditarik dari jabatan mereka. Berita di portal bisnis pun sudah mulai berspekulasi. Tika berbicara dengan nada terburu-buru. Aku menduga hal itu, Tik. Aku yakin Bapak Surya tidak akan membiarkan nama keluarganya hancur, balasku. Tapi yang paling membuat kami tercengang adalah pidatomu. Riz, kau begitu tenang, berkelas. Kau tidak terlihat seperti wanita yang hancur. Justru Vina yang terlihat seperti pecundang sejati. Kami semua mendukungmu. Kami ada di pihakmu, ujar Tika tulus. Aku sangat bangga padamu. Aku baru sadar, selama ini kami hanya melihat Daniel yang bersinar, tapi kami lupa bahwa bintang sejatinya adalah kau. Kata-kata Tika menghangatkan hatiku, lebih dari yang bisa dilakukan Daniel selama bertahun-tahun. Terima kasih, Tik.
Dukungan kalian berarti segalanya. Aku akan segera menghubungi pengacara dan memulai proses perceraian. Aku hanya ingin menjalani hidupku yang baru. Bisakah kau membantuku satu hal? Pintaku. Apapun, Riz. Katakan saja. Tolong bantu aku menghubungi Bima dan teman-teman lain yang berinvestasi di Sentosa. Katakan pada mereka untuk segera berkumpul dan membuat laporan resmi. Aku ingin mereka mendapatkan kembali uang mereka. Aku akan memberikan semua salinan bukti yang kupegang. Kataku. Tentu. Aku akan segera urus. Risa, kau bukan hanya menyelamatkan dirimu. Kau juga menyelamatkan masa depan finansial teman-teman kita, seru Tika kagum. Beberapa jam kemudian, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama Daniel muncul. Aku menekan tombol hijau. Risa, di mana kamu? Kenapa kamu pindah tanpa memberitahuku? Buka pintunya. Aku ada di depan rumah. Kita harus bicara. Suara Daniel terdengar berat, dipenuhi kepanikan dan ancaman yang sia-sia. Rumah? Aku tidak lagi menganggapnya rumah, Daniel. Dan aku tidak ada di sana. Jawabku tenang. Kau menghancurkan hidupku. Kau tahu. Bapak Surya akan menuntutku. Bisnisku hancur. Kenapa kau melakukan ini? Risa? Kau seharusnya mendukungku. Teriaknya histeris. Aku memejamkan mata sejenak, menahan diri untuk tidak terpancing emosi. Mendukungmu? Aku mendukungmu untuk mendapatkan konsekuensi dari perbuatanmu. Daniel, kau bukan hanya berselingkuh. Kau merencanakan kejahatan finansial yang melibatkan Vina, yang notabene adalah sahabatku. Kau menggunakan kepercayaan yang kuberi sebagai jembatan menuju neraka MU sendiri. Aku melakukan ini demi kita. Demi masa depan kita. Aku ingin kita kaya raya. Ia mencoba membela diri. Kaya raya? Dengan merampok teman-temanmu sendiri? Itu bukan masa depan yang kuinginkan. Daniel, aku sudah menghubungi pengacara. Proses perceraian akan segera dimulai. Tidak perlu ada negosiasi. Semua bukti sudah di tangan pengacaraku dan pihak berwajib, kataku dengan tegas. Terdengar suara Daniel menjatuhkan sesuatu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Risa, aku minta maaf. Aku janji akan meninggalkan Vina. Aku akan kembalikan semua uang itu. Kumohon, cabut tuntutanmu. Isaknya. Terlambat, Daniel. Maafmu tidak akan mengembalikan harga diriku. Dan tidak akan mengembalikan uang teman-teman kita. Urus saja dirimu sendiri, dan hadapi konsekuensinya. Aku sudah mematikan semua aksesmu ke rekening bersama. Semua urusan akan melalui pengacara, kataku. Kini suaraku dipenuhi nada final. Risa, kau akan menyesal, ancam Daniel. Amarahnya kembali memuncak. Aku hanya menyesal kenapa aku tidak melakukannya lebih cepat, balasku dingin. Lalu aku menekan tombol merah. Memutuskan sambungan telepon itu terasa seperti upacara pelepasan. Aku tidak lagi terikat pada rasa takut, kepatuhan, atau harapan palsu. Aku adalah wanita bebas, yang baru saja memenangkan pertarungan terberatnya dengan bermodalkan akal dan keberanian. Beberapa hari berikutnya, hidupku berubah drastis. Proses perceraian berjalan lancar berkat bukti tak terbantahkan dari Aksa. Daniel tidak bisa berbuat banyak karena fokusnya kini terpecah pada tuntutan yang diajukan oleh Bapak Surya dan para investor. Vina juga menghilang dari peredaran. Namanya tercemar buruk di dunia bisnis. Aku mulai aktif kembali melukis, menghabiskan pagi hingga sore di apartemen baruku. Kanvas-kanvasku penuh dengan warna cerah dan abstrak, mencerminkan jiwa yang terbebaskan. Tika dan Bima sering mengunjungiku, membawa makanan dan cerita tentang kekacauan di lingkaran sosial kami, yang kini secara eksplisit memihak padaku. Kau tahu, Riz, kata Bima suatu sore, saat kami minum teh di balkon. Daniel dan Vina benar-benar bodoh. Mereka pikir mereka bisa membeli segalanya, termasuk citra baik. Mereka tidak tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan kau adalah kurirnya. Aku tersenyum. Kebenaran itu mahal, Bima. Dan aku harus membayarnya dengan harga yang pantas. Aku bukan lagi Risa yang hanya bisa menunggu suaminya pulang. Aku kini menjadi pemilik takdirku sendiri,
yang berdiri tegak di ambang pintu kebebasan, siap menyambut babak baru yang penuh cahaya dan harapan. Aku tahu, jalan di depan mungkin tidak mudah, tapi setidaknya, aku berjalan sendiri, dengan hati yang utuh, dan bukan lagi bersama bayangan pengkhianatan. Beberapa minggu setelah badai reuni, hidupku, Risa, bertransformasi menjadi sebuah kanvas yang baru dicuci. Bau cat minyak dan turpentine kini menggantikan aroma parfum Daniel yang dulu memenuhi kamar. Apartemen kecil itu terasa lebih besar dari rumah mewah kami, sebab di sana tidak ada lagi bayangan kemunafikan yang menaungi. Proses perceraian berjalan mulus. Daniel tidak melawan. Ancaman hukum dari Bapak Surya dan para investor yang dimotori oleh Bima, membuat Daniel dan Vina harus fokus menyelamatkan diri dari tuntutan pidana dan perdata. Mereka kini sibuk mencari pelampung di tengah lautan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Bagiku, mereka sudah tidak relevan. Mereka hanyalah babak gelap yang telah kututup. Aku kini menghabiskan hari-hariku dengan melukis. Ada energi liar yang mendorongku. Aku melukis perasaan, bukan objek. Karya-karyaku penuh dengan warna-warna yang berani dan garis-garis yang tegas. Sebuah cerminan dari jiwaku yang menemukan kembali kekuatannya. Suatu sore, saat aku sedang menatap lukisan terakhirku yang berjudul Gerbang, sebuah pintu terbuka yang disinari cahaya keemasan, teleponku berdering. Itu Aksa. Risa, aku ada di bawah. Bisakah aku mampir sebentar? Aku bawa kabar baik, dan kopi sungguhan. Bukan kopi dingin palsu untuk Vina, canda Aksa dari seberang telepon. Aku tertawa. Tawa yang terasa ringan. Tawa yang sudah lama tidak kudengar dari diriku sendiri. Tentu, Aksa. Naiklah. Apartemenku di lantai 7. Nomor 702. Tak lama kemudian, Aksa muncul di ambang pintu, membawa kantong kertas berisi kopi dan kroasang segar. Ia mengenakan kaos polo dan celana jeans, terlihat santai, jauh dari citra hacker serius yang ia tunjukkan di reuni. Bau cat ini menenangkan sekali, kata Aksa, meletakkan bawaannya di meja dapurku. Ia menatap kanvas di sudut ruangan. Wow, ini menakjubkan, Riz. Penuh energi. Aku melukis diriku sendiri, Aksa. Diriku yang terbebaskan, jawabku. Jadi, kabar baik apa yang kau bawa? Aksa duduk di sofa kecilku. Kasus Sentosa. Berkat data yang kita berikan, Bapak Surya berhasil memblokir aset Daniel dan Vina. Mereka tidak bisa lagi lari dari tanggung jawab. Beberapa investor kecil seperti Bima, kemungkinan besar akan mendapatkan kembali uang mereka. Daniel dan Vina, mereka sedang dalam proses interogasi intensif. Baguslah, kataku, menyesap kopi. Keadilan sedikit demi sedikit terwujud. Terima kasih lagi, Aksa. Jangan berterima kasih terus, Risa. Kau sudah membayarku dengan kebahagiaanmu. Melihatmu melukis lagi, itu sudah cukup. Kami terdiam sejenak. Aksa menatapku. Tatapannya berbeda dari tatapan Daniel. Tatapan Aksa tidak memiliki tuntutan atau ambisi tersembunyi. Itu adalah tatapan yang tenang dan menghargai. Risa, Aksa memulai, suaranya sedikit ragu. Aku tahu ini mungkin tidak tepat, tapi selama ini, aku selalu diam-diam mengagumimu. Sejak SMA. Aku tahu kamu tidak melihatku, karena aku hanyalah si culun yang sibuk dengan buku dan komputer. Aku mendengarkan dengan sabar, hatiku terbuka. Saat Daniel mengkhianatimu, aku tidak merasakan senang. Aku merasakan sakit, karena wanita sebaik dirimu tidak pantas menerima kebohongan. Aku membantumu bukan untuk merebutmu, tapi untuk memastikan kau mendapatkan panggung yang layak untuk dirimu sendiri. Aksa menarik napas dalam-dalam. Aku tidak memintamu membalas perasaanku, tidak sekarang. Tapi aku hanya ingin kau tahu, kau punya teman yang tulus, yang melihatmu bukan sebagai istri seorang pengusaha sukses, tapi sebagai Risa yang sesungguhnya. Kejujuran Aksa begitu murni, seperti air pegunungan yang dingin. Itu menyentuhku lebih dalam daripada semua sanjungan mahal yang pernah kudengar dari Daniel. Aksa, aku tersenyum. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-katamu bagiku. Aku menghargai kejujuranmu. Aku masih dalam proses penyembuhan. Aksa,
Aku masih harus membangun kembali kepercayaan pada diriku sendiri sebelum aku bisa mempercayai orang lain lagi. Aku mengerti, Risa. Aku akan menunggu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan tetap menjadi temanmu, konsultan IT pribadimu, dan penikmat lukisanmu. Janji Aksa. Hubunganku dengan Aksa perlahan bersemi, namun bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai dua jiwa yang tulus berbagi jalan. Kami sering bertemu untuk minum kopi dan membahas teknologi, seni, dan filsafat hidup, hal-hal yang tidak pernah kubahas dengan Daniel karena ia selalu menganggapnya tidak penting dan tidak menghasilkan uang. Aku juga mulai berani menghubungi galeri-galeri seni. Tika, dengan jaringannya yang luas, memperkenalkan aku pada Ibu Maya, seorang kurator seni ternama. Lukisanmu memiliki kekuatan, Risa, kata Ibu Maya saat mengunjungi apartemenku. Ia menatap lukisan, gerbangku. Ini bukan sekadar seni. Ini adalah testimoni dari survival. Ada penderitaan di sini, tapi ada kebebasan yang lebih besar. Ini sangat otentik. Terima kasih, Bu Maya. Jawabku, merasa rendah hati. Risa, aku tidak tertarik dengan latar belakang pribadimu, tapi ceritamu pasti akan menambah bobot pada karyamu. Bagaimana jika kita menggelar pameran tunggal kecil? Dalam sebulan, lukisanmu sudah cukup banyak, usul Ibu Maya. Tawaran itu bagai angin segar di padang gersang. Impian yang kukubur dalam-dalam demi Daniel, kini muncul kembali, didorong oleh dukunganku sendiri dan orang-orang yang tulus. Aku akan melakukannya. Tentu saja. Ini adalah permulaanku, kataku, mataku berkaca-kaca. Tepat 3 minggu setelah reuni, pengacara Daniel mengirimkan surat resmi. Gugatan cerai telah diterima, dan Daniel menyetujui semua tuntutan cerai, termasuk pembagian harta ganagini sesuai hukum. Daniel tidak berdaya melawan. Bukti penyelewengan dana yang kupegang membuatnya harus bersikap kooperatif agar tuntutan pidananya tidak semakin berat. Saat aku menerima salinan surat cerai yang telah ditandatangani hakim, aku tidak merasakan kegembiraan yang membuncah. Aku hanya merasakan penghormatan pada diriku sendiri. Aku mengambil kalung mutiara yang dulu kubeli bersama Daniel dan meletakkannya kembali ke laci. Mutiara itu indah, tapi kini terasa berat dan kusam. Aku sudah bebas, bisikku pada diriku sendiri, menatap pantulan diriku di jendela. Malam harinya, Aksa datang membawakanku sebotol sampanye. Untuk apa ini? Tanyaku. Untuk perayaan. Perayaan kemerdekaan Risa, jawab Aksa, membuka sumbat botol dengan bunyi pop yang riang. Kami bersulang. Sampanye itu dingin, manis, dan terasa sangat pantang menyerah. Aku ingin memintamu satu hal, Aksa, kataku, menatapnya serius. Apapun, Riz. Aku ingin kamu menjadi tamu kehormatan di pameran tunggalku bulan depan. Dan aku ingin melukis satu wajah lagi untuk dipajang di pameran itu. Wajah siapa? Tanya Aksa. Wajah seorang teman yang mengajarkan padaku bahwa kejujuran dan ketulusan itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ada di dunia. Kataku, mataku tersenyum padanya. Aksa menatapku, matanya berkaca-kaca. Risa. Ya, Aksa. Aku ingin melukis dirimu. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa di antara semua kebohongan yang pernah mengelilingiku, ada satu benih yang tulus yang akhirnya tumbuh. Aksa tidak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tanganku erat, sebuah sentuhan yang terasa penuh janji dan rasa hormat. Aku tahu, cinta yang tulus tidak harus datang dengan badai gairah, tetapi dengan kehadiran yang menenangkan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Malam itu, di apartemen baruku, aku mulai membuat sketsa wajah Aksa. Aku tahu, babak penyembuhan sudah selesai. Kini, babak membangun telah dimulai, dan aku tidak sendirian. Kehidupan yang utuh, yang penuh arti, kini telah terbentang di hadapanku. Pameran tunggal yang diusulkan Ibu Maya terasa seperti garis finish yang sangat dinantikan setelah perlombaan maraton emosional. Sebulan penuh kulalui dengan tenggelam dalam kanvas, kuas, dan warna. Aku tak lagi memikirkan Daniel, Vina, atau drama reuni yang telah menjadi dongeng pahit di lingkaran sosial kami. Fokusku adalah menciptakan seni yang jujur, yang mencerminkan perjalanan dari kehancuran menuju pemulihan.
Apartemenku kini dipenuhi lukisan-lukisan besar. Salah satu yang paling menonjol adalah potret Aksa, yang kuberi judul, Kejujuran di Tengah Kegelapan. Wajahnya yang damai, dengan sepasang mata yang memancarkan ketenangan, menjadi jangkar visual dalam koleksiku. Aksa sering datang menemaniku melukis, duduk diam membaca buku sambil sesekali memberikan saran teknis tentang pencahayaan studio. Kehadirannya adalah melodi yang menenangkan di antara hiruk-pikuk persiapan pameran. Kau terlihat sangat bahagia saat melukisku, Risa, canda Aksa suatu sore, saat aku sedang menyempurnakan detail di sekitar matanya. Aku tertawa. Tentu saja. Wajahmu adalah wajah yang paling mudah kulukis karena tidak ada topeng di baliknya. Tidak ada kepura-puraan. Itu adalah kemewahan yang tidak pernah kudapat sebelumnya. Aksa meletakkan bukunya dan menatapku dengan tatapan yang serius. Kau tahu, melukisku adalah caramu menerima dirimu kembali. Kau kini melihat dirimu, Risa, melalui mataku. Mata yang menghargai, bukan mata yang menilai. Aku menunduk sejenak, terharu. Aksa selalu tahu cara menyampaikan kebenaran dengan kelembutan yang menyentuh. Kau benar. Aku sangat berterima kasih, Aksa. Hentikan ucapan terima kasih itu. Aku sudah punya rencana untuk pameranmu. Aku akan menyiapkan instalasi audiovisual kecil. Aku ingin pengunjung bisa merasakan perjalanan emosionalmu, bukan hanya melihatnya. Usul Aksa, matanya berbinar antusias. Kedengarannya menarik. Aku ingin fokusku tetap pada kanvas itu sendiri, kataku. Tiba-tiba, kehidupan yang mulai tenang itu sedikit terusik. Suatu siang, saat aku sedang meeting dengan Ibu Maya di kafe dekat galeri, Daniel muncul. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahal. Rambutnya terlihat sedikit acak-acakan, dan di matanya terlihat bayangan kekalahan yang nyata. Ia mendekatiku, mengabaikan Ibu Maya yang menatapnya dengan pandangan dingin. Risa, aku mohon, kita harus bicara, katanya, suaranya pelan dan putus asa. Kita sudah bicara, Daniel. Melalui pengacara, jawabku tenang, tanpa mengalihkan pandangan dari Ibu Maya. Tapi ini penting. Aku tahu kau akan pameran. Aku dengar dari Tika. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku butuh bantuanmu, bisiknya, nadanya memohon. Aku akhirnya menoleh, menatapnya. Wajahku datar, tanpa emosi. Bantuan? Aku pikir kita tidak punya urusan lagi, Daniel. Kau fokuslah pada tuntutan hukum dari Bapak Surya. Justru itu. Bapak Surya sangat keras. Bisnisku hancur, Riz. Vina sekarang mencoba menyalahkanku sepenuhnya. Dia bilang semua ini idemu. Daniel menghela napas berat, matanya memohon. Risa, aku sangat menyesal. Aku menyesal berselingkuh. Tapi soal dana, itu ide Vina. Kau harus percaya padaku. Aku tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegelian sedikit pun. Itu adalah tawa yang penuh ironi. Kau tahu, Daniel, dulu, jika kau mengatakan itu padaku 6 bulan lalu, mungkin aku akan percaya. Aku akan mencarikan alasan untukmu. Aku akan menyalahkan Vina dan memaafkanmu. Tapi sekarang, kata-katamu adalah debu di mataku. Ibu Maya, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Maaf, Tuan. Tapi Nona Risa sedang dalam meeting penting. Bisakah Anda pergi? Daniel mengabaikan Ibu Maya. Aku tahu kau masih punya file bukti itu. Tolong, Riz, keluarkan aku dari tuntutan pidana ini. Demi masa lalu kita. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Rumah, semua aset, apapun. Aku mengambil dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. Aku meletakkannya di meja, dekat tangan Daniel. Ini, untuk kopi dan taksimu kembali. Dan untuk masa lalu kita? Masa lalu kita sudah kuberikan pidato perpisahannya di reuni. Daniel, jangan mengungkitnya lagi. Aku tidak akan mencabut laporanku. Kau harus menghadapi apa yang kau tabur. Kau adalah arsitek kehancuranmu sendiri. Aku menatapnya dengan tegas, dan Daniel tahu, ia tidak bisa lagi memanipulasiku. Rasa takut dan malu tercetak jelas di wajahnya.
Ia mengambil uang itu dengan tangan gemetar, lalu pergi tanpa sepatah kata pun, menghilang dari kafe seperti bayangan yang ditelan cahaya. Setelah kepergian Daniel, Ibu Maya menatapku dengan penuh rasa hormat. "Nona Risa, Anda adalah wanita terkuat yang pernah saya temui. Anda menghadapi badai dengan ketenangan yang luar biasa." "Terima kasih, Bu Maya. Saya hanya lelah berpura-pura," jawabku jujur. "Saya semakin yakin pameran ini akan sukses. Pengalaman Anda, kekuatan Anda, akan terpancar di setiap sapuan kuas," katanya. "Ngomong-ngomong, Anda melukis potret pria muda yang sangat tulus. Siapa dia?" Aku tersenyum, mengingat Aksa. Dia adalah penyelamat dan kompas saya. Dia mengajarkan saya bahwa kepercayaan harus diberikan pada orang yang tepat. Hari pameran tiba. Ruangan galeri yang luas itu dipenuhi pengunjung, teman-teman lama, kritikus seni, dan tentu saja, Aksa, Tika, dan Bima. Aku berdiri di dekat lukisanku, mengenakan gaun putih bersih yang sederhana, melambangkan awal yang baru. Daniel dan Vina sudah menjadi masa lalu yang sangat jauh. Saat Aksa menyalakan instalasi audiovisualnya, lampu di galeri meredup, menyisakan sorotan lembut pada setiap lukisan. Musik instrumental yang menenangkan mengalun. Tiba-tiba, suara narasi Aksa terdengar lembut di seluruh ruangan. Koleksi ini, berjudul Pergeseran Epicentrum, adalah tentang perjalanan seorang wanita yang kehilangan dirinya di tengah badai pengkhianatan, namun menemukan dirinya kembali di tengah kehancuran. Dia diajari bahwa cinta itu buta, tapi kebenaran itu tajam. Dia diajari bahwa pengorbanan harus memiliki batas, dan harga diri tidak dapat dinegosiasikan. Narasi itu begitu personal, begitu menyentuh, sehingga banyak pengunjung yang terpaku. Ketika mereka sampai pada lukisan gerbang, narasi Aksa berbunyi, "Pintu ini adalah pintu yang ia buka sendiri." Di baliknya, tidak ada lagi bayangan. Hanya cahaya dan kanvas kosong, siap dilukis dengan warna-warna kebebasan. Aku melihat Tika menangis, Bima menatapku dengan mata bangga. Aku tahu, Aksa tidak hanya membuat pameran visual, ia membuat sebuah pengakuan publik atas perjalananku. Puncak dari narasi itu adalah saat sorotan jatuh pada potret Aksa, kejujuran di tengah kegelapan. "Dan ini," kata suara Aksa, kini sedikit bergetar karena emosi, "adalah potret seorang teman. Seorang teman yang mengajarkan padanya bahwa cinta sejati tidak butuh topeng, tidak butuh panggung yang megah, dan tidak butuh drama pengkhianatan untuk membuktikan nilainya. Cinta sejati adalah kehadiran yang stabil saat dunia runtuh. Dia adalah benih tulus yang akhirnya tumbuh di tanah yang bersih." Air mataku menetes. Ini adalah pengakuan cinta yang paling indah dan low profile yang pernah kuterima. Aksa, yang bersembunyi di balik teknologi, justru berhasil menyampaikan perasaannya dengan cara yang paling kuat dan berkelas. Aksa kemudian muncul dari balik tirai. Ia berjalan ke arahku, meraih tanganku. "Selamat, Risa. Pameranmu sukses besar," bisiknya. "Terima kasih, Aksa. Kau membuat ini sempurna," balasku, mataku penuh rasa syukur. Malam itu, lukisan-lukisanku laris. Tapi yang paling berharga adalah kepercayaan yang kubangun kembali, dan janji tulus yang kurasakan dari genggaman tangan Aksa. Aku tidak lagi peduli dengan Daniel yang hancur atau Vina yang terpuruk. Aku sudah menemukan epicentrum kebahagiaan sejatiku, dan itu terletak di dalam diriku sendiri, dengan dukungan dari hati yang murni. Pameran tunggalku, Pergeseran Epicentrum, sukses besar. Bukan hanya lukisanku yang laku, tapi narasi di baliknya, kisah tentang kehancuran dan kelahiran kembali, telah menginspirasi banyak orang. Aku, Risa, kini tidak hanya dikenal sebagai mantan istri pengusaha sukses yang dikhianati, tapi sebagai seniman yang menemukan suaranya di tengah keheningan yang menyakitkan. Lukisan, kejujuran di tengah kegelapan, yang menampilkan Aksa menjadi pusat perhatian. Ia benar-benar menjadi kompas baru dalam hidupku. Kami semakin dekat, hubungan kami tumbuh perlahan, diselimuti rasa hormat dan tawa yang jujur, tanpa ada paksaan atau tuntutan. Hubungan kami seperti akar pohon yang menancap kuat, bukan sekadar bunga yang mudah layu. Suatu pagi, beberapa hari setelah pameran,
Aku sedang menikmati kopi di balkon sambil membaca ulasan positif dari kritikus seni. Tiba-tiba, bel apartemenku berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat Tika berdiri di sana dengan wajah yang tidak biasa, campuran cemas dan penasaran. "Risa, aku baru saja mendapat kabar aneh. Aku harus memberitahumu," kata Tika, langsung masuk dan duduk di sofa. "Ada apa, Tik? Apa Daniel dan Vina sudah mulai diadili?" Tanyaku tenang, kembali ke kopi. "Urusan hukum mereka kini hanyalah formalitas bagiku. Lebih aneh dari itu. Daniel, dia ingin bertemu denganmu," ujar Tika. Aku meletakkan cangkirku. "Aku sudah bilang, semua komunikasi lewat pengacara. Dia tahu itu." "Ini berbeda, Riz. Dia tidak ingin bicara soal harta atau tuntutan. Dia ingin minta maaf. Katanya dia ingin bicara tentang penyesalan sejati," Tika menjelaskan. "Dia meneleponku, menangis. Aku belum pernah melihat Daniel sehancur itu. Vina sudah meninggalkannya, dan semua kolega bisnisnya menjauh. Dia benar-benar sendiri." Aku terdiam, memandang lukisan-lukisanku. Perasaan itu datang lagi, bukan marah, tapi iba yang dingin. Daniel yang ambisius dan arogan kini menjadi pria rapuh yang mencari tempat bersandar. "Apa yang kau katakan padanya, Tik?" tanyaku. Aku bilang, aku akan menyampaikan pesannya. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Tapi aku merasa, kau butuh ini, Riz. Bukan untuknya, tapi untuk menutup bab ini sepenuhnya dalam hatimu. Agar kau tidak pernah lagi terganggu oleh bayang-bayang utang masa lalu. Aku memikirkannya sejenak. Jika aku menolak, Daniel akan terus berusaha menghubungiku, mengganggu kedamaian yang baru saja kudapatkan. Jika aku menerimanya, aku harus siap menghadapi bayangan yang mencoba meraih cahaya yang kini kurasakan. Baiklah, aku akan menemuinya. Tapi bukan di tempat tersembunyi. Aku akan menemuinya di tempat yang netral, dan aku akan membawa saksi, putusku. "Saksi? Siapa?" tanya Tika. "Tentu saja Aksa. Aku ingin Daniel melihat bahwa aku tidak lagi sendirian, dan bahwa integritasku dijaga oleh hati yang tulus," jelasku. Perjanjian itu diatur di sebuah kafe yang ramai, tempat yang mustahil bagi drama untuk berkembang tanpa disaksikan orang banyak. Aku tiba lebih awal, ditemani Aksa. Kami duduk di sudut. Aksa memegang laptopnya, bekerja ringan, sambil sesekali melirik pintu. Kehadirannya yang tenang seperti benteng tak terlihat di sekelilingku. Tak lama, Daniel masuk. Penampilannya sangat jauh dari pria gagah di reuni. Ia mengenakan kemeja lusuh, wajahnya kuyu, dan pandangan matanya kosong. Ia melihatku dan Aksa duduk bersama, dan seketika ekspresinya berubah. Rasa malu bercampur kecemburuan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Daniel berjalan ke meja kami, berdiri canggung. "Risa dan Aksa," sapanya pelan. "Duduklah, Daniel," kataku datar. "Aku memberimu waktu 15 menit. Aksa adalah saksi. Bicaralah yang jelas." Daniel duduk, meremas-remas tangannya di atas meja. Ia menatap Aksa, lalu kembali padaku. "Aku tahu kau membenciku. Aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku. Dan aku pantas mendapatkannya. Aku tidak membencimu, Daniel. Aku sudah melepaskanmu. Benci adalah tali yang mengikatku padamu. Aku memilih untuk memotong tali itu," kataku. Air mata Daniel mulai menetes. Aku sangat menyesal, Risa. Bukan hanya karena perselingkuhan itu, tapi karena aku mengambil hidupmu. Aku membuatmu berpikir bahwa nilaimu hanya ada di rumah itu. Vina, dia meninggalkanku setelah tahu aku tidak bisa lagi melindunginya dari tuntutan. Dia bilang, aku sudah tidak berguna. Aku sadar, kami berdua sama-sama busuk. Daniel menunduk, suaranya teredam isakan. Sejak Bapak Surya mengambil alih, aku tidak punya apa-apa. Aku tinggal di apartemen kecil Vina. Dan dia selalu menyalahkanmu atas semua kehancuran ini. Tapi aku tahu, kau benar. Kau hanya menegakkan keadilan. Aksa, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Keadilan yang seharusnya kau berikan pada istrimu sejak awal, Daniel. Kau menghancurkan kepercayaannya,
dan kau menghancurkan bisnis karena keserakahan. Semua ini bukan tentang Risa, ini tentang integritas MU yang hilang. Daniel mengangkat wajahnya, menatap Aksa dengan pandangan yang kosong. Aku iri padamu, Aksa. Kau selalu jujur pada dirimu sendiri. Aku baru sadar, Risa bersinar bukan karena aku, tapi karena dia memilih cahayanya sendiri. Dan kau adalah orang yang memberinya obor. Ia kembali menatapku. Risa, aku tidak meminta pengampunanmu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menghentikanku sebelum aku jatuh lebih jauh. Dan terima kasih karena kau sudah membuatku malu di depan semua orang. Itu adalah hukuman yang paling tepat untuk keangkuhanku. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku melihat penyesalan, bukan akting. Penyesalan itu nyata, pahit, dan pantas ia rasakan. Waktumu habis, Daniel, kataku lembut. Ini, kata Aksa, mengambil liontin itu. Ini untuk mengingatkanmu, bahwa kemanapun kau pergi, kau selalu punya arah dan tujuan yang jelas. Dan aku akan menjadi jarum utara MU, selalu menunjuk ke tempat kau harus pulang. Kompas ini tidak akan pernah menipumu, seperti hatiku. Ia memakaikannya di leherku. Liontin itu terasa dingin, namun maknanya begitu menghangatkan. Ini adalah janji, Aksa. Janji bahwa aku akan kembali, dan kita akan membangun hidup kita, di pelabuhan kecil ini, kataku, air mataku menetes. Itu adalah janji yang akan kupegang teguh. Risa, pergilah, dan buatlah dunia terpesona dengan karyamu, bisik Aksa, mencium keningku dengan lembut. Kami berdiri di sana, di bawah langit malam yang bertabur bintang, menatap cakrawala. Aku tahu, perpisahan ini bukan akhir, melainkan jeda indah sebelum kami menyambut babak kehidupan yang paling bahagia. Aku tidak lagi takut menghadapi dunia sendirian, karena aku tahu, ada seseorang yang paling tulus menungguku kembali, menjaga cahaya yang telah kami temukan bersama. 3 bulan di Milan terasa seperti sekejap mata bagi Risa, namun itu adalah waktu yang cukup untuk mengubah pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri. Koper yang dulu ia bawa penuh dengan kekhawatiran, kini ia kembalikan penuh dengan galaksi baru di jiwanya. Pameran dan workshop berjalan sukses besar. Kritikus menyebut karyaku sebagai seni otentik yang lahir dari keterasingan, dan lukisan-lukisanku, terutama yang bertema kebebasan, terjual habis. Aku telah menemukan validasi yang sesungguhnya, bukan dari status pernikahan atau kekayaan, melainkan dari bakti pada passion. Setiap malam, aku selalu menyempatkan diri untuk video call dengan Aksa. Jarak ribuan kilometer tidak membuat komunikasi kami merenggang. Justru, itu menjadi ujian kesetiaan yang kami lalui dengan nilai sempurna. Aksa selalu menceritakan hal-hal kecil yang menenangkan, proses hukum Daniel yang terus berjalan, perkembangan startup barunya, dan betapa sepinya taman di rumahnya tanpa diriku. Kau tahu, Riz, kata Aksa suatu malam, saat aku berada di studio sewaan di Milan, lukisanmu di sini terlihat begitu hidup. Di sana, di luar jangkauanku, kau benar-benar bersinar. Aku bersinar karena kamu adalah pusat gravitasiku, Aksa, balasku, memegang liontin kompas yang selalu kukenakan. Kompas ini selalu menunjuk ke arahmu, ke arah rumah. 3 bulan ini sudah cukup. Aku ingin pulang. Kepulangan itu disambut dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Di bandara, aku tidak hanya disambut Aksa, tapi juga Tika dan Bima. Ada buket bunga lavender yang harum dari Aksa, dan pelukan erat yang tulus dari Tika. Bima, dengan senyum khasnya, hanya berkata, "Selamat datang kembali, Risa. Seniman hebat harus tetap di negaranya." Momen paling berharga adalah saat aku dan Aksa akhirnya sendirian, di pelabuhan kecilnya, rumah yang sederhana, hangat, dan penuh buku. "Selamat datang di rumah, Risa," bisik Aksa, memelukku lama. "Aku merindukan tempat ini, Aksa. Aku merindukan kejujuran rumah ini," jawabku, menghirup aroma kopi dan thyme yang selalu ada di sana. Malam itu, kami menghabiskan waktu di Taman Aksa, di bawah cahaya rembulan. Aksa mulai menceritakan kabar terbaru tentang Daniel dan Vina. Daniel sudah menyerahkan semua aset non-bisnisnya, termasuk rumah lama kalian, sebagai bagian dari penyelesaian. Ia berhasil lolos dari tuntutan pidana,
tapi reputasinya hancur. Ia kini bekerja sebagai konsultan independen, jauh dari sorotan. Vina. Aksa menghela napas. Vina juga menghadapi tuntutan perdata yang besar dari keluarga Surya, dan ia dilaporkan menghilang dari Jakarta. Aku tidak terkejut, Aksa. Ambisilah yang menghukum mereka, bukan aku, kataku, memandang langit. Aku harap mereka bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya, bukan kedamaian palsu yang kubangun bersama Daniel dulu. Aksa memegang tanganku. Kau adalah wanita yang luar biasa, Risa. Setelah semua yang mereka lakukan, kau masih berharap yang terbaik untuk mereka. Memaafkan adalah bagian dari proses penyembuhan, Aksa. Aku sudah menutup bab itu. Sekarang, aku ingin membuka bab baru. Bab yang kita tulis bersama, kataku, menatapnya dengan penuh cinta. Beberapa minggu setelah kepulanganku, aku memutuskan untuk melakukan upacara pelepasan simbolis. Aku menjual rumah mewah yang pernah kutinggali bersama Daniel. Rumah itu terasa seperti monumen pengkhianatan yang harus kubongkar. Uang hasil penjualannya kualokasikan untuk modal kerja di galeri baruku, dan sebagian kuberikan kepada Tika untuk membangun sebuah yayasan seni kecil. Aku juga mengunjungi studio lama tempat aku biasa melukis saat masih menikah. Dindingnya masih menyimpan bau cat lama. Di sana, aku menemukan satu kanvas kosong yang kubiarkan terlantar selama bertahun-tahun. Aku menelepon Aksa. Aksa, bisakah kau datang ke studio lama? Aku ingin menyelesaikan sesuatu. Aksa tiba tak lama kemudian, membawa bekal makan siang. Ada apa, Riz? Kau terlihat serius. Aku menunjuk ke kanvas kosong itu. Kanvas ini adalah Risa yang lama. Penuh potensi, tapi takut untuk memulai. Aku tidak ingin membuangnya. Aku ingin melukisnya, tapi aku butuh judul. Aksa tersenyum, mendekatiku, dan memeluk pinggangku dari belakang. Lukislah, Riz. Dan berilah judul, Awal yang Tepat Waktu. Kau tidak terlambat. Kau datang tepat pada waktunya, di babak yang seharusnya. Aku mengambil kuasku. Aku melukis dengan seluruh jiwaku, mengisi kanvas itu dengan warna-warna yang kuat, hijau emerald yang melambangkan keberanian dan biru tua yang melambangkan ketenangan. Aku melukis dua sosok yang berdiri di hadapan cakrawala yang luas, tidak berhadapan, melainkan berdiri berdampingan, bahu-membahu. Saat lukisan itu selesai, aku menatap Aksa. Lihat, Aksa. Ini kita. Berdampingan, melihat ke depan. Indah sekali, Risa. Lukisan ini akan menjadi artefak terpenting dalam hidupku, kata Aksa, matanya berkaca-kaca. 1 tahun setelah reuni yang menghancurkan, hidupku telah menemukan porosnya yang baru. Aku kini memiliki galeri seni kecil yang ku kelola bersama Tika, dan Aksa memiliki kantor konsultasi IT di lantai atas galeri. Kami adalah pasangan epicentrum yang sesungguhnya. 2 individu yang kuat, saling mendukung mimpi masing-masing. Suatu malam, Aksa membawaku kembali ke tempat kami pertama kali bertemu setelah bertahun-tahun. Kafe tempat aku menemuinya untuk meminta bantuan. Tempat ini adalah tempat aku melihatmu lagi, Riz. Wanita yang dingin di luar, tapi berapi-api di dalam, kata Aksa, memegang tanganku. Tempat ini adalah tempat lahirnya Risa yang baru, balasku. Tiba-tiba, Aksa berlutut di hadapanku. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian yang mencolok, melainkan sebuah cincin sederhana dari emas putih, dengan ukiran halus. Risa, katanya, suaranya tenang, namun penuh janji. Aku tidak menjanjikanmu rumah mewah, atau jet pribadi. Aku menjanjikanmu koneksi yang aman, kepercayaan yang tak terputus, dan cinta yang tidak pernah menuntut. Maukah kau menjadi epicentrum hidupku, selamanya? Air mata bahagia mengalir di wajahku. Ini adalah lamaran yang paling otentik dan tulus yang bisa kubayangkan. Ya, Aksa. Aku mau, bisikku. Aku mau menjadi pasangan sejatimu. Aku mau membangun masa depan yang jujur bersamamu. Cincin itu pas di jariku. Itu adalah segel janji baru yang takkan lekang dimakan ambisi atau kebohongan. Aku telah kehilangan istana pasir yang mewah, namun kini aku memiliki benteng hati yang dibangun di atas fondasi yang kuat. Aku telah menemukan epicentrum yang sesungguhnya,
di dalam diriku sendiri, dan di dalam pelukan pria yang paling tulus mencintaiku.